Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1621. Satu lagi. Tingkat duniawi yang memisahkan, tingkat jiwa yang membagi, tingkat istana abadi, tingkat asal yang meningkat, dan tingkat raja surgawi. Tingkat istana abadi adalah tingkat utama ketiga dari alam surgawi, dan ini setara dengan tingkat tubuh surgawi di alam abadi. Seseorang sudah bisa dianggap sebagai elit setelah mencapai tingkat budidaya ini. Ling Han menatap anak di depannya, dan dia tidak bisa lagi memaksa dirinya untuk memanggilnya senior. Melakukannya akan terasa terlalu aneh. Dia terkekeh, dan berkata, "Apa kamu tidak punya nama?" Anak itu membusungkan dadanya, dan berkata, "Aku disebut Kaisar Guntur dan Api Surgawi." Dia terlihat sombong dan sombong. Ling Han meliriknya dan tidak menjawab. Dia telah memenuhi persetujuannya dengannya, dan keduanya telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi, tak satu pun dari mereka berutang pada yang lain. Karena itu, dia menepuk tangannya dan mulai meninggalkan gua. Namun, setelah mengambil satu langkah, dia merasakan pakaiannya ditarik. Menoleh ke belakang, dia melihat ada tangan kecil yang mencengkeram erat sudut bajunya. "Katakanlah, keberanianmu belum menyusut seiring dengan ukuran tubuhmu, bukan? Kamu terlalu takut untuk pergi sendiri?" Ling Han bertanya sambil tersenyum. Ketika saya berkeliling dunia sebelumnya, situs kuno mana yang takut saya masuki? Kamu benar-benar berani mengatakan bahwa aku pengecut?" Kaisar Surgawi Petir dan Api memakai ekspresi jijik. "Lalu kenapa kamu menarik-narik pakaianku?" Ling Han bertanya. "Aku tidak tahu bagaimana meninggalkan tempat ini," Kaisar Surgawi Petir dan Api menjawab dengan ekspresi canggung. Ling Han langsung tertawa terbahak-bahak. "Kamu adalah orang yang menciptakan tempat ini, namun kamu tidak dapat pergi sendiri sekarang. Sampah, saya mengatur tempat ini ketika saya masih relatif kuat. Namun, sekarang kekuatan saya hanya berada di tingkat ekstrim terendah dari tingkat kejadian. Jadi bagaimana saya bisa pergi?" Kaisar Surgawi Petir dan Api berkata dengan gigi terkatup. "Mengapa bocah bau ini begitu sulit? Tidak bisakah dia memimpin jalan keluar saat disuruh?" Ling Han merenung sejenak sebelum bertanya, "Ada biaya bimbingan, kamu? Sungguh serakah?" Kaisar Surgawi Petir dan Api tampak terkejut. Mengapa dia tidak menyadari bahwa bocah ini adalah orang yang serakah sebelumnya? Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Saya hanya bercanda. Jangan dianggap terlalu serius. Namun, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya tidak menentang menerima beberapa manfaat kecil. Bagaimanapun, itu akan menjadi ungkapan rasa terima kasihmu." Kaisar Surgawi Petir dan Api memutar matanya sebagai jawaban. Ling Han sudah membuatnya tidak bisa berkata-kata. Sementara itu, Ling Han mengaktifkan 9 api langitnya untuk menangkal kegelapan. Kaisar Surgawi Petir dan Api tercengang saat melihat ini. "Mengapa saya merasa begitu khawatir terhadap nyala api ini? Bahkan jika saya berada di puncak kekuatan saya tetap tidak ingin menyentuh api ini." Ling Han tidak menjelaskan. Api leluhur terlalu berharga. Keduanya berhubungan baik sekarang, dan dia tidak ingin hubungan ini rusak karena beberapa harta. Mereka berdua mulai keluar dari gua. Namun, setelah berhasil melewati 2/3 jalan keluar, Ling Han tiba-tiba merasakan tali di pinggangnya mulai menegang. Ternyata, 1 hari telah berlalu, dan permaisuri mulai menyeretnya keluar sesuai kesepakatan mereka. Dengan demikian, kecepatannya langsung menjadi lebih cepat, dan anak di belakangnya mulai mengepul tertiup angin seperti layar kapal. Suara mendesing, tak lama kemudian, mereka sudah sampai di mulut gua. Ekspresi keheranan melintas di wajah permaisuri saat dia melihat Kaisar Surgawi Petir dan Api. Ling Han telah memasuki gua sendirian, namun sekarang dia kembali dengan seorang anak. Ini tentu saja sangat aneh. Namun, dia bisa merasakan aura kuat dari anak itu,
dan ini membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Oh, nona muda ini sangat cantik. Aku belum pernah melihat orang yang lebih cantik darinya. Bahkan di alam surgawi, Kaisar Surgawi Petir dan Api berkomentar tentang permaisuri. Itu istri saya, jangan terlalu banyak menatap. Ling Han menggunakan tangannya untuk menutupi mata anak itu saat mengatakan ini. Dia tidak akan kehilangan sedikit pun dagingnya atau apapun jika aku melihatnya. Betapa pelit Kaisar Surgawi Petir dan Api bergumam. Mungkin itu karena dia terlalu muda sekarang, dan ini juga mempengaruhi cara berpikirnya. Tetapi dia tidak terus menatap permaisuri yang sangat cantik. Lagi pula aku tidak punya pekerjaan, jadi aku akan mengikutimu saja untuk saat ini. Saya akan kembali ke alam surgawi setelah saya maju ke tingkat ekstrim tertinggi dari tingkat kejadian. Kamu benar-benar tidak menahan, kan? Senyuman aneh tersungging di sudut bibir Ling Han, dan dia berkata, katakan, jangan menyesali keputusanmu ini di masa depan. Dia memiliki terlalu banyak musuh. Setidaknya, tanah terlarang awan terbuka mungkin datang dan memburunya setiap saat. Pada kenyataannya, dia juga belum menyelesaikan masalahnya dengan 8 batu tanah terlarang. Jika mereka memastikan bahwa dia tidak bisa mendapatkan kekuatan Saint King lagi, mereka pasti akan terus menargetkannya. Dalam hal alam surgawi, dia juga telah menghancurkan tubuh fisik Han Qi. Dengan demikian, sulit untuk mengatakan apakah Grand Elder tingkat duniawi yang putus atau tidak mungkin tiba-tiba datang untuk memburunya suatu hari nanti. Mengikutinya akan penuh bahaya. Namun, bagaimana Kaisar Surgawi Petir dan Api tahu bahwa Ling Han adalah pembuat onar? Dia memasang ekspresi acuh tak acuh setelah mendengar ucapan Ling Han. Bagaimanapun, dia adalah seorang suci kecil sekarang, dan kecakapan bertarungnya bisa lebih menyaingi seorang suci menengah. Jadi, berapa banyak orang di alam kuno yang perlu dia takuti? Akan menarik untuk melihat ekspresi apa yang dia kenakan pada hari sekelompok orang suci agung dan raja suci, bahkan mungkin para tetua tingkat duniawi yang memutuskan muncul di hadapan Ling Han. Ling Han kembali ke kerajaan Ling besar untuk meninggalkan beberapa sumber daya budidaya untuk mereka sebelum mengambil Cloud Piercing Shuttle dan berangkat ke Wood Figure Planet. Sementara itu, permaisuri memasuki menara hitam untuk melanjutkan kultivasi dan pemahamannya. Dia akan maju ke Saint Tier secepat yang dia bisa. Terobosannya pasti akan menjadi peristiwa yang menghancurkan bumi. Dia memiliki janin surgawi, teknik kultivasi tingkat raja surgawi, dan juga telah membentuk 10 juta benda langit dan membudidayakan peraturan 2 alam. Dengan demikian, kekuatannya akan mencapai tahap puncak orang suci kecil begitu dia menerobos ke Saint Tier, dan kekuatan bertarungnya juga akan luar biasa. Jika tidak, akan sangat tidak adil bagi 10 juta benda langit yang telah dia habiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk membentuknya. Adapun Kaisar Surgawi Petir dan Api, dia tidak terkejut sama sekali bahwa Ling Han memiliki alat dewa tata ruang. Bagaimanapun, ini terlalu umum di alam surgawi. Selain itu, dia jelas orang yang malas karena dia lebih suka menumpang dengan Cloud Piercing Shuttle dan menghabiskan lebih banyak waktu daripada bepergian sendiri. Bagaimanapun, Ling Han juga mengambil kesempatan ini untuk menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Ini semakin memperdalam pemahamannya tentang alam surgawi. Kaisar Surgawi Petir dan Api telah berada di tingkat istana abadi pada saat itu, jadi dia cukup akrab dengan banyak aspek alam surgawi. Namun, ada juga banyak hal yang tidak dia ketahui. Ini karena batasan tingkat kultivasinya. Mengapa begitu sedikit orang yang datang ke alam kuno dari alam surgawi? Bagaimanapun, jelas ada hamparan luas tanah di sini. Mengapa mereka tidak menaklukkan tanah ini? Jawabannya sederhana, alam surgawi itu sendiri juga sangat besar. Di alam surga, satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan kekuatan berbeda adalah dalam istilah kota, dan masing-masing kota ini sama besarnya dengan bintang besar. Faktanya, beberapa kota kolosal sama besarnya dengan seluruh galaksi. Dengan demikian, hanya wilayah alam surgawi sudah cukup bagi mereka untuk bertarung. Dengan demikian, sangat sedikit orang yang melihat nilai dalam menaklukkan tempat tandus seperti alam kuno. Selain itu, mengapa alam surgawi disebut alam surgawi?
Ini karena alam surga mengandung esensi surgawi yang abadi. Esensi surgawi ini adalah kunci untuk mencapai keabadian. Jika seseorang meninggalkan lingkungan ini terlalu lama, mereka akan mengalami proses yang tidak dapat diubah karena umur mereka terputus. Dengan demikian, bahkan celestial tidak akan berbeda dari orang suci tingkat kejadian biasa. Mengorbankan nyawa demi menaklukkan tanah yang hampir tidak berguna, siapa yang akan melakukan sesuatu yang sangat bodoh? Memang, mereka yang memasuki alam kuno semuanya adalah anggota generasi muda yang belum mencapai tingkat duniawi yang memisahkan. Mereka perlu mengandalkan bantuan klan mereka untuk mendorong mereka ke alam kuno. Apalagi tujuan mereka datang ke sini terutama untuk berlatih. Selain itu, mereka juga akan mencari harta karun yang telah hilang di alam kuno selama kekacauan besar dahulu kala. Misalnya, Han Ki datang untuk tujuan yang tepat ini. Namun, bahkan Kaisar Guntur dan api surgawi tidak menyadari alasan di balik kekacauan besar itu. Menurut rumor, itu dipicu oleh Raja Surgawi, dan dengan demikian hanya Raja Surgawi yang tahu alasan sebenarnya. 2 tahun berlalu, dan Cloud Piercing Shuttle tiba di Wood Figure Planet. Kaisar Surgawi petir dan api baru saja mencapai kelahiran kembali, jadi dia segera berlari untuk menjelajahi negeri itu. Dia adalah orang suci kecil, dan kecakapan bertarungnya bisa menyaingi orang suci sedang. Selain itu, dia bisa dengan mudah melarikan diri dan melarikan diri bahkan jika dia menemukan seorang Saint Agung yang tidak bisa dia kalahkan. Jadi, Ling Han sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Ling Han, keluarkan aku, Heavenly Phoenix Divine Maiden tiba-tiba berkata melalui menara hitam. Ling Han membiarkan Heavenly Phoenix Divine Maiden keluar, hanya untuk tiba-tiba menemukan bahwa auranya sangat liar dan bergolak. Ekspresinya tanpa sadar berubah. Dia akan menerobos menuju Genesis Tier. Chapter 1622. Menjadi orang suci satu demi satu. The Heavenly Phoenix Divine Maiden telah menerima warisan dari 3 Phoenix King, dan ini telah mengangkat garis keturunannya ke tingkat puncak dari alam abadi. Selain itu, dia memiliki persediaan pil alkimia dari Ling Han, dan dia juga bisa memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi. Dengan demikian, hampir tidak ada hambatan yang menghalangi kultivasinya. Dengan demikian, bagaimana kecepatan kultivasinya tidak bisa sangat cepat? Jika mereka tidak ditahan di Netherworld selama 10 tahun, mungkin dia akan mencapai tingkat kejadian lebih cepat. Sekarang, bagaimanapun, dia akhirnya berhasil menerobos setelah mengumpulkan pemahaman dan kultivasinya begitu lama. Dia hanya tersenyum pada Ling Han sebelum melompat ke langit. Jika dia mengalami kesengsaraan surgawinya di sini, sangat mungkin dia bisa melenyapkan seluruh Wood Figure Planet. Ling Han secara alami mengikutinya ke langit juga. Meskipun dia tidak akan bisa membantunya, dia masih harus tetap di sisinya dan mengawasinya menjalani kesengsaraan surgawi. Ledakan, awan guntur gelap terbentuk di langit gelap sedingin es di atas kepala Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan sambaran petir pertama sudah dengan kuat menghantamnya. Heavenly Phoenix Divine Maiden membentangkan sayapnya yang berukuran panjang 500 km saat dia melihat ke atas untuk menemui sambaran petir. Ini pasti akan menjadi bentrokan yang intens. Dalam sekejap mata, 10 jalur emas telah terbentang menuju area ini saat Star Saint dan Saint lainnya berjalan ke sana. Setelah melihat bahwa itu adalah Heavenly Phoenix Divine Maiden yang mengalami kesengsaraan surgawi, mereka semua tercengang melampaui kata-kata. Selain Star Saint, 9 Saint lainnya telah menghadiri upacara perekrutan murid pada saat itu. Namun, siapa di antara mereka yang memiliki harapan tinggi untuk Heavenly Phoenix Divine Maiden pada saat itu, jika bukan karena ingatan para orang suci yang sangat baik? Mungkin mereka sudah melupakan orang yang mereka beri label hanya memiliki bakat biasa. Memang, bakat Heavenly Phoenix Divine Maiden hanya layak untuk label seperti itu pada saat itu, terutama di antara lautan keajaiban yang berkumpul di Akademi Seni Bela Diri Star Saint. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa seseorang dengan bakat biasa suatu hari akan menjadi orang suci? Faktanya, bahkan Star Saint sedikit merah karena malu sekarang. Saat itu,
dia telah memilih Gu Daoyi untuk menjadi muridnya. Meski begitu, dia berharap Gu Daoyi membutuhkan setidaknya 10.000 untuk menjadi orang suci. Namun, sudah berapa lama berlalu sekarang, namun wanita ini sudah mencapai tahap ini. Seolah-olah mereka yang dekat dengan Ling Han semuanya orang aneh, ini baru 3 tahun. Namun 2 orang suci benar-benar muncul secara berurutan, luar biasa, 10 orang suci berseru dengan emosi. Ling Han sedikit terkejut mendengar ini. 2 orang suci, dia melangkah mendekat, dan bertanya, siapa lagi yang telah menjadi orang suci, tanpa perasaan? Jawab orang suci hujan yang deras. Oh, orang suci tanpa perasaan telah menjadi orang suci lagi. Ling Han tidak menganggap ini aneh sama sekali. Bagaimanapun, Notianless Sein sudah memiliki pemahaman lengkap tentang seorang Sein. Selain itu, dia memiliki tubuh 5 elemen sekarang, dan dia juga memiliki persediaan pil alkimia yang tak ada habisnya. Dengan demikian, wajar jika dia menjadi orang suci lebih cepat daripada gadis suci Phoenix Surgawi. Hanya saja, Notianless Sein tidak akan memiliki pengalaman masa lalu lagi untuk pergi sekarang, dan sebagai hasilnya, kecepatan kultivasinya akan menjadi jauh lebih lambat. Dia pasti akan diambil alih oleh Heavenly Phoenix Divine Maiden. Bahkan, Permaisuri dan Ling Han pun akan menyusulnya. Di mana dia? Ling Han bertanya. Dia tidak bisa melihat Notianless Sein dimanapun. Dia pergi 1 bulan setelah menjadi orang suci, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Jawab orang suci hujan yang deras. Dia tidak berani bertindak senior sebelum Ling Han. Tentu saja tidak, bahkan Star Sensei harus memperlakukan Ling Han sebagai orang yang setara. Jadi jika dia berani bertindak senior, bukankah dia akan meremehkan tuannya sendiri? Ling Han mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menyadari keinginan Notianless Sein untuk membalas dendam pada 3 murid pengkhianatnya. Namun, orang suci tanpa perasaan juga telah menyebutkan sebelumnya bahwa setelah bertahun-tahun, ketiga muridnya kemungkinan besar semuanya sudah menjadi orang suci. Karena itu, kemenangan tidak dijamin jika dia pergi sendiri. Namun, dia sudah berangkat, jadi tidak akan ada bedanya terlepas dari seberapa khawatirnya perasaan Ling Han. Dia hanya bisa berharap bahwa Notianless Sein tidak akan menemukan masalah. Bagaimanapun, dia adalah orang suci kecil, jadi akan sangat sulit bagi orang lain untuk membunuhnya kecuali dia dengan keras kepala bertarung sampai mati sendiri. Ledakan kesengsaraan surgawi sangat menghancurkan, dan ini lebih merupakan kasus bagi mereka yang maju ke tingkat kejadian. Setelah menanggung kesengsaraan surgawi ini, seseorang akan menerima pengakuan atas langit dan bumi. Dalam beberapa hal, ini menandakan bahwa mereka adalah utusan surga dan bumi. Jadi, kesengsaraan ini sangat sulit diatasi. Untungnya, Heavenly Phoenix Divine Maiden telah menerima warisan dari 3 Phoenix King, dan dengan demikian kekuatan bertarungnya jauh lebih unggul dari sebelumnya. Dia mampu menahan kesengsaraan surgawinya dengan mudah. Setengah hari berlalu, dan kesengsaraan surgawinya akhirnya berakhir. Heavenly Phoenix Divine Maiden segera membuka jalan emas dan pergi ke sisi Ling Han. Meskipun dia masih menderita luka ringan, luka itu sama sekali tidak penting. Selamat, rekan kultivator, 9 orang suci kecil berkata kepada Heavenly Phoenix Divine Maiden saat mereka menggenggam tangan mereka sebagai ucapan selamat. Karena dia sudah menjadi orang suci, mereka secara alami harus memperlakukannya sederajat. Heavenly Phoenix Divine Maiden mengangguk dengan senyum sederhana. Dia tidak sebangga permaisuri, dan dia masih cukup sopan terhadap orang lain. Saat ini, dia tampak pemalu dan lembut saat dia berdiri di samping Ling Han, dan ini menyebabkan para orang suci lainnya merasa iri. Sudah cukup sulit bagi seseorang untuk menjadi orang suci, apalagi menemukan pasangan yang juga orang suci. Ling Han terikat untuk menjadi orang suci, dan pada saat itu, baik suami maupun istri akan menjadi orang suci. Ini sangat langka. Ling Han, sang permaisuri tiba-tiba menelepon. Ekspresi Ling Han tanpa sadar menjadi aneh. Tidak mungkin ini kebetulan, bukan? Kamu juga akan menerobos, dia bertanya dengan akal surgawi. Jawab permaisuri dengan anggukan. Saya benar. Ling Han melambaikan tangannya dan membiarkan permaisuri keluar dari menara hitam. Permaisuri segera mengambil langkah,
melangkah ke tempat Heavenly Phoenix Divine Maiden telah mengalami kesengsaraan surgawi saat itu. Gemuruh, awan petir yang baru saja menghilang mulai berkumpul di atasnya lagi. Star Sensei, 9 orang suci kecil. Apakah orang suci menjadi grosir dalam keluarga Anda? Mereka akan menanggung kesengsaraan surgawi satu demi satu, memikirkan kembali ke masa lalu. Siapa di antara mereka yang tidak perlu mengalami kultivasi dan akumulasi selama bertahun-tahun? Hanya dengan begitu mereka dapat melepaskan semua pemahaman mereka yang terkumpul sekaligus dan menerobos menjadi Genesis Tier Sein. Namun, seolah-olah para pembudidaya muda ini menggunakan steroid, memungkinkan mereka menerobos ke tingkat kejadian secara berurutan hanya dalam beberapa lusin tahun. Membandingkan diri mereka dengan orang-orang ini memang akan membuat mereka gila. Ini, Star Sensei tiba-tiba berseru. Kesengsaraan surgawi Heavenly Phoenix Divine Maiden sangat biasa. Namun, ada sesuatu yang tidak beres sekarang. Kesengsaraan surgawi wanita ini tampaknya terlalu menakutkan. Faktanya, itu sangat menakutkan, bahkan dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Sementara itu, 9 orang suci kecil tanpa sadar mundur selangkah. Kesengsaraan surgawi ini belum jatuh, namun rambut mereka sudah berdiri tegak dalam ketakutan. Retak, sambaran petir pertama jatuh, berubah menjadi dewa perang humanoid saat melakukannya. Setelah terwujud, ia segera menusukkan tombak di tangannya ke arah permaisuri. Terengah, 9 orang suci kecil tercengang. Serangan ini cukup untuk membunuh salah satu dari kita. Seberapa kuat mereka, bahkan orang suci menengah akan merasa sangat sulit untuk membunuh mereka dengan satu serangan. Melakukan hal itu akan membutuhkan orang suci yang agung. Tidak heran Star Sensei berseru dengan takjub. Kesengsaraan surgawi ini berada di level orang suci agung. Astaga, apakah ini benar-benar kesengsaraan surgawi bagi seseorang yang baru saja maju ke tingkat kejadian? Jika 9 orang suci menemukan orang suci yang agung, mereka masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan jika mereka tidak dapat menyaingi mereka. Namun, kesengsaraan surgawi adalah ujian dari langit dan bumi. Siapa yang bisa lolos dari ujian ini, menghadapi serangan orang suci agung sebagai orang suci kecil hanya akan menghasilkan satu hasil kematian. Namun, permaisuri benar-benar tidak takut saat dia membalik tangan kurusnya dan melepaskan teknik surgawi demi teknik surgawi untuk berbenturan dengan kesengsaraan surgawinya. Faktanya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda perjuangan. Para orang suci tidak bisa berkata-kata setelah melihat ini. Kamu baru saja menjadi orang suci kecil, namun kamu sudah menyaingi serangan orang suci besar. Apakah masih ada perasaan di dunia ini? Saat itu, mereka masih memikirkan tentang bagaimana mereka melewatkan permata terbesar di Heavenly Phoenix Divine Maiden. Sekarang, bagaimanapun, mereka menyadari bahwa mereka telah melewatkan permata yang lebih besar. Ini adalah keajaiban tertinggi yang bahkan Gudaoi sama sekali tidak punya harapan untuk menyamai. Retak, 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 baut petir kesusahan terus jatuh, membentuk lebih banyak petir humanoid. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang Sein Agung, dan mereka lebih tidak mungkin untuk dihancurkan sepenuhnya. Mereka akan segera berkumpul kembali setelah dihancurkan, dan jelas bahwa mereka tidak bisa dihancurkan dan abadi. Ketika jumlah humanoid petir mencapai 50, mereka akhirnya mengalami perubahan kualitatif, dan mampu sepenuhnya menekan permaisuri. Permaisuri menembakkan tatapan tajam ke petir humanoid. Desir, desir, desir. Beberapa sosok melompat keluar dari dalam dirinya. Ini adalah 9 doppelganger miliknya. 10 permaisuri kemudian segera mulai melawan kesengsaraan surgawi mereka bersama. Chapter 1623. Dominasi terbalik. Ini benar-benar pemandangan yang spektakuler untuk dilihat. Ada total 60 individu level Sein yang terkunci dalam pertempuran sengit ini, dan mereka lebih dari itu semua berada di level Great Sein. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang orang suci hati yang tenang dan orang suci kecil lainnya, bahkan Star Sensei benar-benar tercengang oleh pemandangan ini. Dia tahu bahwa jika itu dia dalam pertempuran itu, dia pasti akan terbunuh. Dengan kata lain, dia sudah bukan tandingan permaisuri. Astaga, meskipun dia hanya pada tahap awal dari orang suci agung,
permaisuri baru saja menjadi orang suci kecil. Seberapa besar jarak antara orang suci besar dan orang suci kecil? Hanya Ling Han yang tahu betapa luar biasa permaisuri sebenarnya. Belum lagi, fakta bahwa dia telah membentuk 10 juta benda langit sudah cukup mencengangkan. Konsep macam apa ini? Jika kecakapan bertarungnya tidak menantang surga sebagai hasilnya, siapa yang akan membuang waktu mereka untuk berkultivasi ke tingkat puncak? Munculnya 9 doppelganger permaisuri tidak hanya meningkatkan kekuatan ofensifnya. Pada saat yang sama, masing-masing tubuhnya dapat menyebarkan kerusakan yang mereka terima ke 9 tubuh lainnya. Sederhananya, ini setara dengan melemahkan serangan kesusahan surgawi dengan faktor 10. Dengan kekuatan serangannya diperkuat dan kerusakan yang dia terima melemah, permaisuri segera mendapatkan keuntungan mutlak atas kesengsaraan surgawinya. Setengah hari berlalu, dan kesengsaraan surgawinya akhirnya lenyap. Permaisuri berdiri dengan bangga, tatapan jijik di matanya saat dia menatap langit. Sikapnya yang mendominasi seolah-olah dia akan mengalahkan surga tanpa ragu-ragu jika itu memiliki bentuk fisik. Detik berikutnya, bagaimanapun, dia segera pergi ke sisi Ling Han, senyum cerah dan indah mekar di wajahnya. Senyuman ini bahkan bisa memabukkan bahkan orang suci. Namun, orang suci mana yang berani memiliki pemikiran yang tidak benar tentang dia sekarang? Selamat, rekan kultivator, kata Star Sensei. Bahkan Star Sensei menyebutnya sebagai sesama kultivator. Ini menandakan bahwa dia sepenuhnya mengakui kekuatan permaisuri sama dengan miliknya. Kenyataannya, permaisuri bahkan lebih kuat darinya. Selamat, senior, 9 orang suci kecil berkata dengan hormat. Mereka menundukkan kepala sedikit saat mereka mengatupkan tangan sebagai ucapan selamat. Langit dipenuhi dengan aroma aromatik saat ini, dan ini adalah ekspresi kegembiraan dari langit dan bumi. Seorang orang suci telah lahir, dan mereka dapat mewarisi serta menyampaikan kehendak langit dan bumi. Permaisuri tersenyum bangga. Dia tidak peduli apakah orang-orang ini memberi selamat atau tidak. Di dunianya, dia hanya membutuhkan satu orang itu. Adapun yang lain, dia bahkan tidak akan menyayangkan mereka sekilas. Terima kasih semuanya. Ling Han berterima kasih kepada para orang suci untuk permaisuri dan perawan surgawi Phoenix. 10 orang suci semuanya sangat iri padanya. Tidak hanya dia memiliki seorang suci sebagai seorang istri, tetapi dia bahkan memiliki seorang suci lagi. Nyatanya, dia punya 3. Hu Niu telah menjadi orang suci sejak lama, dan dia saat ini sedang berkultivasi di alam surgawi. Selain itu, bahkan Zhu Xuaner dan Liu Yutong, dengan bakat biasa mereka, juga memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci. Jadi, bukanlah sesuatu yang istimewa bagi Ling Han untuk memiliki istri-istri Saint Tier. Ling Han kembali ke Wood Figure Planet bersama kedua istrinya. Setelah mengetahui bahwa permaisuri dan permaisuri surgawi Phoenix telah menjadi orang suci, Kaisar Hujan dan yang lainnya sangat gembira. Namun, mereka juga merasakan tekanan luar biasa pada saat bersamaan. Mereka adalah pria, jadi bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh wanita? Dan 2 saat itu, pesta besar diadakan, dan seluruh Akademi Seni Bela Diri merayakannya. 2 orang suci muncul secara berurutan. Jadi apakah ini tidak cukup mengesankan? Zi Chenfeng, kedua di dunia, dan Hong Ma semua menghela nafas dengan emosi. Belum lama ini, mereka masih bisa bertarung 1 lawan 1 dengan Ling Han. Sekarang, bagaimanapun, 2 dari istrinya telah menjadi orang suci. Selain itu, Ling Han bahkan telah membunuh 2 raja suci sendirian. Seberapa besar jurang di antara mereka sekarang, ketika celah ini kecil, itu masih bisa memacu mereka untuk mengejarnya. Namun, ketika celah ini tumbuh menjadi jurang yang tidak dapat diatasi yang hanya bisa mereka lihat, siapa yang masih memiliki kepercayaan diri buta untuk mengejarnya atau melampauinya? Pesta akbar itu berlangsung selama 15 hari penuh sebelum akhirnya berakhir. Bahkan Ling Han merasa sedikit lelah setelah semua perayaan ini. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti harus membuatnya tetap rendah ketika dia maju ke tingkat kejadian untuk menghindari semua kerumitan ini. Namun, setelah mengingat bahwa dia masih memiliki permaisuri yang mempesona yang menunggunya untuk dicicipi, detak jantungnya tidak bisa membantu tetapi semakin cepat.
dia dengan ringan masuk ke kamar permaisuri. Permaisuri saat ini sedang duduk di depan cermin dan merias wajah. Dia sudah sangat cantik, dan dengan sedikit riasan, dia tidak menjadi lebih cantik lagi. Ini karena dia sudah mencapai tingkat kecantikan tertinggi. Namun, daya tariknya benar-benar melejit. Ling Han tanpa sadar menelan ludah karena kegirangan. Dia berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping permaisuri, berkata, "Aku akan merapikan alismu untukmu." Permaisuri tersenyum padanya melalui cermin, dan senyumnya seperti puluhan ribu bunga yang mekar penuh. Dia menyerahkan pensil alis ke Ling Han sebelum berbalik menghadapnya. Matanya yang berbintang seperti air, dan bibir cerinya seperti api. Di bawah leher pucatnya, samar-samar seseorang bisa melihat lekuk tubuh yang luar biasa yang cukup untuk membuat seseorang berdebar-debar karena kegirangan. Ling Han mengangkat pensil alis, namun dia tidak bisa membawanya ke alis permaisuri apapun yang terjadi. Tidak ada anggur untuk memabukkannya, namun dia sudah mabuk. Dia telah dimabukkan oleh pesona mempesona permaisuri. Dia melemparkan pensil alis ke samping dan menggunakan jari-jarinya untuk mengangkat dagu permaisuri. Dia menundukkan kepalanya, dan dengan penuh gairah mengunci bibir dengannya. Seolah guntur surgawi telah mengobarkan api bumi, intensitas berkobar menyusul mereka saat mereka mulai saling mencium dengan penuh gairah. Pada saat yang sama, tangan mereka bergerak ke atas dan ke bawah saat mereka mulai melepaskan pakaian satu sama lain. Ling Han sangat kuat. Dia sudah bertahan selama 100 tahun, dan dia sangat haus sampai hatinya hampir meleleh. Dia meraup permaisuri dan menempatkannya di tempat tidur sebelum menerkam di atasnya seperti binatang buas. Namun, saat keadaan semakin panas, Ling Han tiba-tiba berhenti. Permaisuri mengerang pelan. Dia membuka matanya yang berbintang dan berair. Ling Han tidak bisa menahan perasaan canggung, berkata, "Aku sudah terlalu sering menahan diri hingga aku bahkan tidak yakin bagaimana melanjutkannya." Permaisuri tanpa sadar tertawa. Dia kemudian tiba-tiba berbalik dan menekan Ling Han di bawahnya, menjadi cowgirl. "Tidak, aku tidak bisa dibalik didominasi olehmu untuk pertama kalinya." Ling Han mencoba melawan dan memimpin lagi. Namun, seberapa kuat permaisuri sekarang? Dia bisa menekan orang-orang pada tahap awal atau bahkan tahap tengah dari orang suci agung. Jadi bagaimana dia tidak bisa menekan Ling Han, yang hanya memiliki kekuatan pertempuran dari orang suci kecil? Ling Han hanya bisa berjuang dengan sia-sia. Setelah beberapa saat, rambut halus permaisuri mulai mengembang di udara saat dia mulai bergoyang-goyang seperti seorang cowgirl. Perasaan senang luar biasa melanda Ling Han, dan seolah-olah semua tulangnya akan mencair. Namun, dia juga merasa sedikit kesal. Dia sebenarnya telah didominasi terbalik. Aroma cinta memenuhi ruangan saat mereka bercinta dengan penuh gairah. Keesokan paginya, Ling Han membuka matanya dengan kegembiraan yang luar biasa, hanya untuk melihat permaisuri meringkuk di pangkuannya seperti kucing kecil. Dia tidak bisa menahan tawa saat melihat ini. Dia tidak membayangkan bahwa permaisuri akan terlihat seperti ini ketika tidur. Meski sudah menjadi suami istri sejak lama, Ling Han belum pernah tidur dengannya sebelumnya karena takut tidak sengaja pergi terlalu pagi. Namun, napasnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Di bawah spray tipis, dia bisa melihat bahwa permaisuri tidak mengenakan apapun. Tubuh telanjangnya langsung membangkitkan nasunya lagi, dan dia dengan penuh semangat membuang spray sebelum menariknya lagi. Sebuah gerakan ritmis muncul di bawah spray, diiringi dengan erangan permaisuri yang seperti kucing. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, Ling Han dan permaisuri tidak pernah meninggalkan tempat tidur sekalipun. Seolah-olah mereka sangat ingin menebus 100 tahun gairah mereka yang terpendam. Mereka menatap satu sama lain dengan penuh kasih, dan mereka bersiap untuk bercinta jika mereka belum dalam proses bercinta. Setengah bulan berlalu, dan Heavenly Phoenix Divine Maiden akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dia berjalan masuk untuk mengeluarkan mereka berdua dari tempat tidur. Namun harga yang dia bayar untuk melakukannya diseret ke tempat tidur oleh Ling Han. Apa yang terjadi kemudian adalah threesome beruap dan penuh gairah. Dia malu sampai mati, namun permaisuri tidak keberatan sama sekali.
dia akan memberikan dukungan penuhnya selama itu membuat Ling Han bahagia. Namun, prioritas nomor satu mereka saat ini adalah kultivasi, dan mereka masih memiliki banyak waktu untuk bersenang-senang di masa depan. Bagaimanapun, mereka masih tidak bisa dianggap sebagai makhluk paling kuat di alam kuno. Saint Kings masih merupakan gunung besar yang tidak dapat mereka lewati. Permaisuri dan permaisuri surgawi Phoenix keduanya memasuki menara hitam untuk berkultivasi. Mereka perlu menstabilkan tingkat kultivasi mereka. Sementara itu, Ling Han juga perlu mencapai puncak sebenarnya dari tingkat sungai abadi sesegera mungkin. Ketika dia berhasil, dia kemudian akan melanjutkan untuk maju ke tingkat kejadian. Permaisuri telah menunjukkan kepadanya kekuatan pertempuran hebat yang dapat dibawa oleh 10 juta benda langit. Dan ini adalah sesuatu yang sangat ingin dia dapatkan. Chapter 1624. Klan Zong telah datang. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi telah berlalu. Baik permaisuri dan permaisuri surgawi telah sepenuhnya menstabilkan kultivasi mereka. Budidaya permaisuri sangat menakutkan, dan tingkat kekuatan asalnya telah mencapai tahap puncak orang suci kecil. 10 juta benda langitnya sudah tidak bisa berevolusi lagi. Selama setahun terakhir, dia menghabiskan hampir seluruh waktunya berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi. Dia hanya akan pergi sesekali untuk bercinta dengan Ling Han. Di bawah pohon reinkarnasi, 1 tahun setara dengan lebih dari 3.000 tahun. Selain itu, janin surgawi permaisuri, dan pemahamannya mampu sepenuhnya mengejar tingkat kultivasinya. Pada saat ini, dia benar-benar telah mencapai tahap puncak orang suci kecil. Ini adalah kecepatan yang tak terduga. Selain itu, dapat dilihat bahwa meskipun kemajuannya lambat sebelumnya, dia sebenarnya telah mengumpulkan pengalaman dan pemahaman. Dengan melepaskan potensinya sekaligus, dia dapat dengan mudah melambung ke tahap puncak orang suci kecil, dan menggeser targetnya ke tingkat orang suci sedang. Saat ini, permaisuri bahkan bisa menyaingi mereka yang berada di tahap puncak Saint Agung jika dia melepaskan kehebatan pertempuran penuhnya. Dia bisa melampaui 8 bintang, adapun Heavenly Phoenix Divine Maiden, dia tidak berada di dekat level ini. Meskipun dia telah menerima warisan dari 3 Raja Phoenix, kecepatan kultivasinya masih melambat setelah dia maju ke tingkat Saint. Saat ini, dia masih di tahap awal orang suci kecil, dan jarak yang cukup jauh untuk mencapai tahap tengah. Sementara itu, Ling Han telah memulai terobosannya yang hiruk-pikuk. Dia tidak lupa untuk menelan pil setiap hari, dan dia juga terus mengumpulkan kekuatan asalnya. Saat ini, dia telah membentuk 6 juta benda langit yang mengejutkan. Namun, dia masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk mencapai jumlah maksimal 10 juta. Ini sudah yang tercepat yang bisa dia lakukan, kecuali ada beberapa pil suci yang bisa dia ambil dengan sembrono. Jika tidak, dia tidak akan bisa maju lebih cepat. Yang lain juga telah meningkat pesat, seperti Kaisar Hujan yang telah maju ke tingkat puncak dari tingkat sungai abadi. Dia juga bertujuan untuk membentuk 10 juta benda langit. Faktanya, kejutan terbesar adalah anjing hitam besar, yang benar-benar menjadi orang suci. Anjing menjijikkan ini benar-benar telah menjadi orang suci. Ling Han tidak hanya menganggapnya aneh, tetapi semua orang juga menganggapnya aneh. Terlebih lagi, hampir setiap siswa akan menggertakkan gigi karena frustrasi dan marah saat menyebut anjing hitam besar itu. Bagaimanapun, anjing hitam besar itu terlalu jahat dan menjijikkan. Dia menemukan kegembiraan yang besar dalam mencemooh orang lain, dan dia sama sekali tidak memiliki moral untuk dibicarakan. Tidak hanya itu, dia juga telah menemukan 2 bawahan baru sekarang, seekor kelinci dan seekor ginseng tua. Ketiganya menyebabkan kekacauan tak berujung di Akademi Seni Bela Diri. Setelah itu, Kaisar Langit Petir dan Api juga bergabung dengan kelompok aneh ini. Munculnya anak Saint ini menyebabkan rahang semua orang jatuh ke tanah. Untungnya, mereka dengan cepat mengetahui bahwa Kaisar Surgawi Petir dan Api sebenarnya adalah reinkarnasi dari orang suci. Meski begitu, mereka masih terkejut bahwa dia dapat memulihkan kultivasi tingkat kejadiannya dengan sangat cepat. Pada akhirnya, bagaimanapun,
Ini setidaknya masih dalam batas-batas dari apa yang bisa mereka terima sebagai masuk akal. Bagaimanapun, kemunculan 5 orang suci hanya dalam beberapa tahun yang singkat menghancurkan desas-desus lama bahwa hanya satu murid dari generasi ini yang bisa menjadi orang suci. Jadi, semua murid menemukan kekuatan baru. Tidak masalah kecepatan kultivasi mereka sedikit lebih lambat, karena mereka masih memiliki sedikit kesempatan untuk menjadi orang suci. Pada hari ini, jalan emas tiba-tiba terwujud di langit, membawa serta seorang suci. Para orang suci dari Akademi Seni Bela Diri keluar untuk menemui tamu tak terduga ini. Bagaimanapun, seorang Sein dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar jika mereka tiba-tiba melancarkan serangan. Selain itu, dalam hal pelarian, orang suci kecil tidak akan kalah dengan Sein Kings. Karena itu, mereka harus sangat berhati-hati. Namun, Sein ini tidak lain adalah Sein Notionless. Ling Han segera keluar untuk menyambut Notionless Sein setelah mendengar kedatangannya. Namun, dia melihat bahwa Notionless Sein tampak sangat lemah dan rapuh. Jelas bahwa dia menderita luka yang parah. Apa yang terjadi? Ling Han bertanya dengan cemberut. Setelah bertahun-tahun bersama, dia sudah memandang orang suci tanpa perasaan sebagai guru dan teman. Jadi, dengan kepribadiannya yang melindungi orang-orang yang dekat dengannya, dia secara alami marah saat melihat orang suci tanpa posi dalam keadaan yang menyedihkan. The Notionless Sein menghela nafas dan berkata, "Aku pergi untuk membalas dendam pada ketiga murid pengkhianatku segera setelah menjadi Sein. Namun, hasilnya tentu saja tidak bagus." Pada pertanyaan Ling Han, Sein Notionless mengungkapkan bahwa salah satu muridnya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu setelah gagal dalam upayanya untuk menjadi orang suci. Namun, 2 murid lainnya sangat berbakat, dan mereka tidak hanya mencerna buah budidaya sebelumnya, tetapi mereka bahkan telah melampaui dia untuk menjadi orang suci menengah. Dia gagal membalas dendam, dan bahkan akhirnya diburu sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa semua orang suci memiliki kecepatan yang sama, nasibnya akan jauh lebih buruk daripada hanya mendapatkan beberapa luka parah. Sangat mungkin dia akan terbunuh. Dia telah menunggu dengan getir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menjadi orang suci lagi. Namun balas dendam yang diinginkannya tampak sama jauh seperti sebelumnya. Ini secara alami menyebabkan dia merasa frustrasi. Ingin membalas dendam setelah menjadi orang suci sedang dia tidak yakin bisa melakukannya. Setelah mencapai tingkat Sein, seberapa sulit untuk naik tingkat kecil lainnya, berapa ratus juta tahun telah berlalu. Namun kedua muridnya baru saja naik ke level medium Sein. Jika dia ingin mengejar kemajuan mereka, jika itu mungkin dia akan membutuhkan setidaknya ratusan juta tahun. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, Ling Han berkata sambil menepuk bahu Notionless Sein. Setelah saya mencapai Sein Tier, saya akan memastikan untuk meneliti pil alkimia tingkat Sein dan memperbaiki beberapa yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Aku akan membuatnya sehingga kamu dapat memukul 2 muridmu yang tidak layak. Jenis kebencian pahit ini secara alami harus diselesaikan oleh Notionless Sein sendiri. Mengandalkan kekuatan orang lain akan mengurangi kemampuannya untuk melampiaskan amarahnya. The Notionless Sein mengangguk setelah mendengar ini. Dia cukup percaya diri dengan kemampuan Ling Han. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan nafas dalam emosi. Pada saat itu, seberapa benar keputusannya untuk mengikuti Ling Han, dia tidak hanya mendapatkan kembali kultivasinya sebagai Sein, tetapi dia bahkan memiliki kesempatan untuk naik ke level medium Sein atau Great Sein. Beberapa hari berlalu, dan jalur emas lainnya terbentang di langit. Ini, Star Sensei dan Sein lainnya semuanya merasa sedikit kesal. Haruskah mereka memasang tanda di luar Wood Figure Planet, memperingatkan orang suci yang lain untuk menjauh? Mereka tiba satu demi satu, dan sepertinya tidak ada akhir yang terlihat. Weng, aura yang luar biasa menyapu langit. Kedatangan terbaru ini bukanlah orang suci kecil. Star Sensei menderu dengan ketidaksenangan saat dia segera mendorong kembali aura ini. Saya Zhongye, dari Open Cloud Forbidden Land, suara yang sangat angkuh dan sombong diumumkan. Ada aura superioritas dalam suaranya. Kamu hanyalah seorang medium Sein. Apakah Anda tidak memahami kesopanan umum? Tanya Star Sensei. Jalan emas menghilang,
mengungkapkan seorang pria paruh baya. Dia tinggi dan kurus, dan penampilannya juga sangat tampan. Tangannya digenggam di belakang punggungnya, dan jelas bahwa dia tidak takut pada Star Sensei. Nenek moyang klan saya adalah Raja Suci, dan saya secara khusus datang ke sini atas perintah leluhur kami. Dengan meremehkan saya, apakah Anda juga mencoba meremehkan leluhur saya? Apakah itu niatmu? Star Sensei merasa sangat frustrasi. Memiliki Raja Suci sebagai leluhur benar-benar luar biasa. Jika dia adalah seorang kultivator tunggal, dia secara alami tidak akan membiarkan seorang medium saint bertindak tinggi dan perkasa di hadapannya. Dia pasti akan memberinya pelajaran sesuai keinginannya. Namun, Akademi Seni Bela Diri Star Sen adalah darah dan keringatnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia korbankan atau tinggalkan. Karena itu, dia tidak meledak marah, hanya bertanya dengan suara muram, "Untuk alasan apa kamu datang? Katakan pada bocah menjijikkan Ling Han untuk keluar." Zhong Ye berkata dengan dingin, "Bocah ini benar-benar berani membunuh anggota Open Cloud Forbidden Land." Star Sensei kehilangan kata-kata. Mengapa pembuat onar itu lagi? Dia tidak bisa membantu tetapi menerima kenyataan bahwa Ling Han terlalu pandai menyebabkan masalah. Misalnya, dia belum pernah melihat Raja Suci selusin tahun yang lalu. Namun, sejak kedatangan Ling Han di Akademi Seni Bela Diri, seolah-olah Saint Kings tiba-tiba menjadi run of the mill. Mereka muncul di hadapannya satu demi satu. Secara umum, hampir tidak mungkin untuk menemukan Saint Kings, apalagi menyinggung perasaan mereka. Tapi Ling Han, dia entah bagaimana berhasil menyinggung makhluk seperti itu secara teratur. Fisik seperti apa yang dia miliki? Apakah dia memiliki dendam bawaan terhadap Saint Kings? "Oh, klan Zong akhirnya datang mencariku," kata Ling Han sambil terkekeh saat dia muncul. Berdiri di sampingnya adalah permaisuri dan perawan surgawi Phoenix. Seorang medium saint telah tiba, jadi mereka secara alami khawatir tentang Ling Han yang menghadapinya sendirian. Zhong Ye segera melihat ke arah Ling Han, dan murid-muridnya tanpa sadar berkontraksi saat dia melakukannya. Ling Han tampak seperti yang dia lakukan dalam gambar memori. Ini adalah seorang junior yang belum maju ke Genesis Tier. Chapter 1625. Serahkan bocah jahat itu. Ini tidak terbayangkan. Seorang kultivator di Eternal River Tier benar-benar telah membunuh seorang saint. Di manakah aturan besi dunia seni bela diri? Namun, bocah ini hanya memiliki kehebatan pertempuran di tahap puncak orang suci kecil. Jadi, membunuh Zong Badu sudah mencapai batas atasnya. Dia secara alami tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawan seorang medium saint. Memang, dia telah dikirim terbang oleh pukulan dari leluhur suku panjang sebelumnya. Zhong Ye menatap Ling Han dengan dingin, dan berkata dengan suara angkuh, "Karena kamu sudah melihatku, cepatlah, berlututlah untuk menerima kematianmu." Ling Han tertawa, dan berkata, "Apakah kamu mengerti alasannya atau tidak?" "Alasan?" Zhong Ye berkata sambil tertawa dingin. "Saya seorang medium saint, jadi yang saya katakan adalah alasan. Bagaimanapun, Anda membunuh seorang anggota klan Zong saya. Jadi bagaimana Anda masih ingin hidup?" Klan Zong lebih lemah dari tanah terlarang lainnya karena hanya ada untuk jangka waktu yang lebih singkat. Hanya ada satu Saint King di klan mereka, dan mereka bahkan tidak memiliki Saint Agung. Selain Zhong Ye, hanya ada 2 orang suci menengah lainnya dan 4 orang suci kecil lainnya. Jadi, Zong Badu secara alami adalah anggota yang sangat penting dari klan Zong. Selain itu, dia memiliki potensi untuk dengan mudah menjadi saint, dan bahkan potensi untuk menjadi Saint King. Sekarang, bagaimanapun, dia telah mati di tangan Ling Han. Ling Han harus mati, bukan hanya dia, tetapi mereka yang dekat dengan Ling Han semuanya harus mati. Jika dia tidak membantai orang-orang ini dan membentuk lautan darah, bagaimana dia bisa membuktikan kekuatan dari negeri terlarang awan terbuka? Namun, ada orang suci agung di sini, jadi dia tidak akan menargetkan orang lain dulu. Dia hanya akan menekan dan menangkap Ling Han kali ini, dan membawanya kembali ke tanah terlarang awan terbuka untuk melakukan pengorbanan darah.
Open Cloud King kemudian secara pribadi datang ke sini untuk memusnahkan semua kehidupan di planet ini. Kekuatan Forbidden Lands tidak bisa ditantang, mereka yang berani menantangnya akan mengundang pembantaian dan pemusnahan semua kehidupan. Ling Han mengangguk dan berkata, saya merasa jauh lebih nyaman setelah mendengar apa yang Anda katakan. Hal favorit saya adalah menginjak-injak penjahat-jahat seperti Anda. Perasaan memusnahkan kejahatan bagi orang-orang sangat memuaskan. Zhong Ye tidak bisa menahan tawa dinginnya dan berkata, anak muda, kamu pikir aku tidak berani menargetkanmu hanya karena kamu memiliki orang suci yang agung di sampingmu? Dia berpikir bahwa kepercayaan Ling Han berasal dari Star Sensei, dan dia tidak bisa membantu tetapi mencibir dengan jijik. Apakah Star Sensei berani menantangnya? Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, dan pupilnya tanpa sadar berkontraksi lagi. Ada dua orang suci wanita, mereka sangat cantik. Dia hanya melirik Heavenly Phoenix Divine Maiden sesaat sebelum mengalihkan pandangannya ke permaisuri. Detak jantungnya tanpa sadar bertambah cepat. Dia sangat cantik, sebagai orang suci. Dia seharusnya tetap tenang bahkan jika surga runtuh di hadapannya. Namun, jantungnya berdebar-debar di dadanya saat ini, dan seolah-olah dia telah melihat cinta pertamanya, dan seolah-olah dia sedang bercinta dengan seorang wanita untuk pertama kalinya. Dao Heart-nya tidak ada pada saat ini, dan yang tersisa hanyalah keinginan dagingnya. Dia menginginkan wanita ini. Dia wanitamu? Zhong Ye bertanya sambil menunjuk permaisuri. Dia istriku. Jangan memiliki pikiran yang tidak benar. Itu hanya akan menyebabkan kematian lebih cepat, kata Ling Han tenang. Hahaha, Zhong Ye secara alami tidak akan memperhatikan ancaman ini. Bagaimanapun, wanita ini hanya seorang saint kecil. Bahkan 1000 orang suci kecil tidak akan cukup untuk menyaingi satu orang suci sedang. Dia akan bisa menekan semuanya dengan membalikkan tangannya dengan santai. Aku datang, anjing hitam besar itu berseru saat dia tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Ada seorang anak berusia sekitar 4-5 tahun di sampingnya, dan ada juga kelinci dan ginseng. Kelinci itu bermata merah delima dan tingginya setengah manusia, sedangkan ginsengnya setebal lengan manusia, memiliki kemampuan berjalan, dan juga memiliki fitur wajah. Ini adalah kelompok terkenal dari 4 pembuat onar di Akademi Seni Bela Diri. Menyebutkan nama mereka saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut di benak seseorang. Oi, hantu jelek, kenapa kamu mencari bawahanku? Anjing hitam besar itu bertanya sambil berdiri dengan kaki belakangnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan cakarnya untuk menggaruk punggungnya, menyebabkan suara melengking yang menusuk saat cakarnya menyentuh pakaian dalam besinya. Suara ini cukup mengerikan untuk membuat seseorang muntah darah. Namun, anjing hitam besar itu sama sekali tidak terpengaruh oleh ini, dan dia bahkan mengangkat kakinya ke hidung untuk mengendus. Ada ekspresi keracunan di wajahnya. Zhong Ye tidak bisa menahan meringis. Tanah terlarang awan terbuka sangat terpencil. Dan karena itu dia belum pernah melihat banyak orang suci lainnya sebelumnya, terutama yang bejat seperti anjing hitam besar. Seluruh pandangannya tentang dunia akan berubah. Kesal, Kaisar Surgawi Petir dan Api berteriak saat dia menendang anjing hitam besar itu ke samping. Namun, dia juga tampak seperti hooligan saat dia berkata, anak nakal ini berada di bawah perlindungan saya. Apa yang kamu inginkan? Zhong Ye meringis lagi. Orang suci yang begitu muda, orang ini pasti menggunakan akal surgawi untuk merasuki orang lain. Namun, merasuki orang lain akan menyebabkan kultivasi seseorang menderita 2 keterbatasan, satu karena indera ketuhanan dan satu karena tubuh fisik. Ini sesuai dengan prinsip Liebig's Barrel, di mana para nada terpendek akan menentukan kapasitas akhir laras. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada orang suci yang begitu muda? Konsep seperti apa itu? Bahkan jika dia mulai berkultivasi di dalam perut ibunya, berapa tahun itu akan bertambah? Apakah orang-orang di sini semuanya aneh? Seseorang telah membunuh seorang Saint sebagai kultivator tingkat sungai abadi. Satu telah mencapai Saint Tier sebagai anak berusia 4 hingga 5 tahun. Dan satu lagi adalah Dog Saint yang sangat menjijikkan. Pakan, bocah bau,
kakek anjing akan menggigit Pan Asteristemu menjadi 3 bagian, seru anjing hitam besar itu saat ia menyerang Kaisar Langit Petir dan Api. Anak dan anjing adalah makhluk luar biasa. Ini tidak perlu dikatakan untuk Kaisar Surgawi Petir dan Api. Dia telah menjadi elit tier Istana Abadi sebelumnya, dan dia ahli dalam regulasi guntur dan regulasi api. Pengalamannya jauh lebih unggul dari para orang suci, dan hanya karena batas tingkat kultivasinya sehingga dia hanya bisa melepaskan kekuatan pertempuran yang setara dengan orang suci menengah. Anjing hitam besar itu bahkan lebih aneh darinya, memiliki fisik yang luar biasa kuat yang bahkan orang suci menengah tidak dapat melukai. Saat ini, dia menjentikkan rahangnya ke Kaisar Surgawi Petir dan Pan Asteriste Api. Zhongye langsung merasa ingin muntah darah saat melihat ini. Ini terlalu menakutkan. Keduanya jelas adalah orang suci kecil, namun mereka berdua memiliki kekuatan pertempuran orang suci sedang. Dengan kata lain, mereka bisa dengan mudah bertarung melawannya secara langsung. Mungkin dia telah berkultivasi di tanah terlarang terlalu lama, dan dunia luar telah berubah di luar pengakuannya, namun, dia dengan paksa menenangkan dirinya. Ini tidak masalah. Tidak peduli apa, mereka hanya memiliki kekuatan bertarung dari orang suci menengah. Tanah terlarang awan terbuka memiliki Raja Suci, jadi orang suci menengah saja tidak akan berpengaruh apapun. Bodoh-bodoh, Zhongye berkata sambil mencibir. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Ling Han, berkata, "Bocah jahat, apakah kamu tidak akan berlutut dan menerima hukumanmu? Apakah kamu melupakan kehadiranku?" tanya Star Sensei. Dia tidak bisa menahan frustrasinya lebih lama lagi. Dia adalah orang suci yang agung, namun dia benar-benar diabaikan oleh orang ini. Kecuali jika Anda ingin memprovokasi leluhur klan saya sarankan Anda tetap diam dan dengan patuh berdiri di samping. Zhongye sama sekali tidak memberinya wajah. Sebagai anggota dari tanah terlarang, apakah dia perlu menunjukkan rasa hormat kepada orang suci lainnya? Star Sensei mendidih karena amarah. Dia menderu dan berkata, "Jangan gunakan Saint King untuk mengancam saya. Kamu pikir kita tidak memiliki Raja Suci di belakang kita?" Beberapa tahun yang lalu, banyak negeri terlarang telah membentuk aliansi dengan Ling Han. Sementara itu, perwakilan dari Ling Han tidak lain adalah Akademi Seni Bela Diri Star Sen, sekuat Open Cloud Forbidden Land. Bisakah mereka menjadi musuh dengan begitu banyak Forbidden Lands sekaligus? Sepertinya kau semakin pikun. Anda benar-benar berani menjadi musuh dengan klan Zhong saya. Zhongye tidak bisa membantu tetapi mencibir sebagai jawaban. Tanah terlarang awan terbuka terlalu terpencil, jadi bagaimana mereka bisa mendengar tentang prestasi menakjubkan Ling Han dalam membunuh 2 Raja Suci sebelumnya? Di matanya, Star Sensei hanya mengada-ada untuk membuatnya takut. Star Sensei merasakan dorongan kuat untuk memukulnya sampai mati. Namun, aliansi mereka dengan banyak tanah terlarang tidak berarti bahwa dia dapat dengan sembrono menyerang siapapun yang dia inginkan. Tanah terlarang lainnya hanya akan mendukungnya jika dia ada di pihak yang benar. Lagi pula, dia bukan Ling Han. Star Sensei gemetar karena amarah, namun dia masih memaksa dirinya sendiri. Dia menjentikkan lengan bajunya dan meraung, "Scrum, serahkan bocah jahat itu dan aku secara alami akan pergi." Zhongye berkata dengan angkuh. Dia akan menangkap Ling Han kali ini, dan Open Cloud King secara pribadi akan datang untuk memusnahkan semua kehidupan di planet ini di lain waktu. Ada tatapan dingin di mata Star Sensei saat dia tiba-tiba melompat ke depan Zhongye. Apakah dia memaksanya untuk membunuh seorang Saint? "Minggir!" Ada teriakan lembut saat permaisuri dengan anggun melangkah mendekat. Dia tampak mempesona saat dia berjalan, namun dia memancarkan aura yang dalam dan mendominasi pada saat yang sama. Chapter 1626. Strategi. The Empress berjalan di samping Star Sensei. Dia mengangkat tangan rampingnya dan mendorong Great Saint ke samping. Dia terlalu kuat sekarang, dan Star Sensei sudah bukan tandingannya. Namun, Zhongye hanya berpikir bahwa Star Sensei telah berlutut saat melihat keindahan yang begitu menakjubkan. Dia tidak bisa menahan tawa dingin. "Apakah Anda membawa diri Anda kepada saya? Jangan khawatir.
Lalu aku akan membawamu pergi juga setelah aku menekanmu. Jika orang suci kecil ingin melarikan diri, orang suci sedang kemungkinan besar tidak akan bisa mengejar mereka. Namun, jika Small Saint bersikeras untuk bertarung, akankah seorang Medium Saint tidak dapat menekan dan menangkap mereka? Kamu berani memfitnah suamiku? Sang permaisuri bertanya dengan ekspresi angkuh. Kamu pikir kamu siapa? Permaisuri terlalu cantik dan menawan, bahkan ekspresi amarahnya pun menarik dan mempesona. Meskipun Zhong Ye sedang diarahkan dan dimarahi, dia tidak bisa membuat dirinya merasa marah sama sekali. Sebaliknya, dia merasakan dorongan untuk berlutut dan menjilat jari kaki permaisuri. Namun, dia segera bergidik saat pikiran ini melintas di benaknya. Dia adalah seorang suci, jadi bagaimana keinginannya bisa terguncang begitu mudah? Kecantikan wanita ini terlalu mencengangkan. Dia tidak menjawab pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia dengan ganas menyerang dengan telapak tangan, bertujuan untuk menangkap permaisuri. Kelancangan, teriak permaisuri lembut saat dia juga menjawab dengan telapak tangannya sendiri. Ledakan, semburan cahaya pedang meletus dari tangan rampingnya dan melonjak ke langit. Zhong Ye langsung diiris menjadi dua bagian, dari bahu kirinya sampai ke tulang rusuk sisi kanannya. Darah muncrat ke udara seperti air mancur saat bagian atas tubuhnya perlahan-lahan meluncur menjauh dari tubuh bagian bawahnya. Ada ekspresi keheranan di wajahnya, dan terlihat jelas bahwa dia masih belum memahami apa yang baru saja terjadi. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia adalah seorang Medium Saint. Namun dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari miliknya. Dia buru-buru menyalurkan kekuatan asal dan kekuatan hidupnya untuk menstabilkan dua bagian tubuhnya dan menahan vitalitasnya. Namun, serangan pedang permaisuri mengandung kemampuan penghancur yang menghancurkan yang terus menghapus vitalitasnya bahkan ketika dia berusaha melawannya dengan membakar kekuatan hidupnya. Zhong Ye benar-benar ketakutan. Jika dia adalah orang normal, dia pasti akan mati setelah dipotong menjadi dua. Namun, ini bukan masalah besar bagi orang suci. Mereka dapat sepenuhnya pulih dari luka seperti itu dalam waktu singkat selama mereka bisa memasang kembali tubuh mereka dan menyalurkan origin power untuk sementara waktu. Namun, apa yang terjadi sekarang benar-benar di luar dugaannya. Ada aura pembunuh yang menakutkan melonjak melalui tubuhnya. Dan aura ini memiliki kemampuan destruktif yang jauh melampaui kemampuannya untuk pulih. Jika ini terus berlanjut, baik tubuh dan jiwanya akan hancur total. Zhong Ye diliputi rasa ngeri. Pada saat yang sama, perasaan superioritasnya sebagai anggota negeri terlarang juga lenyap tanpa jejak. Indra surgawinya buru-buru meninggalkan tubuhnya. Dia tidak bisa tinggal di tubuhnya lebih lama lagi. Jika dia melakukannya, bahkan perasaan divine-nya akan lenyap di samping tubuhnya. Namun, selama indera ketuhanannya bertahan, dia bisa memiliki makhluk lain dan terus hidup. Ketika akal surgawi meninggalkan tubuhnya, bagaimanapun, dia melihat permaisuri yang sangat cantik yang telah membangkitkan nafsu menatapnya dengan ekspresi membunuh. Dia mengayunkan tangan rampingnya lagi. Perasaan surgawinya dihancurkan tanpa ampun. Hujan darah segera mulai mengalir dari langit saat langit dan bumi mengungkapkan kesedihan mereka atas kematian seorang suci. Dia telah meninggal dalam kematian yang tidak menguntungkan. Jika seorang suci ingin melarikan diri, mereka akan memiliki peluang besar untuk berhasil. Namun, siapa yang menyuruhnya meremehkan permaisuri begitu banyak? Tidak hanya itu, tetapi dia bahkan berani berpikir untuk menangkap permaisuri dan menjadikannya sebagai selirnya. Karena itu, dia secara alami harus menanggung akibat dari tindakan bodohnya. Star Saint dan yang lainnya semua memasang ekspresi aneh. Benar saja, burung dari bulu berkumpul bersama. Ling Han telah membunuh orang suci di masa lalu, dan sekarang giliran permaisuri untuk membunuh orang suci. Seolah-olah orang suci tidak lebih dari sampah di mata mereka. Bagaimanapun, keteguhan permaisuri dalam membunuh Zhong Ye menandakan bahwa dia masih memiliki kartu truf untuk diandalkan. Artinya, Ling Han bisa melepaskan kekuatannya dan mendapatkan kemampuan untuk membunuh Saint Kings lagi. Kalau begitu mereka tidak perlu khawatir. Ada senyuman di wajah Ling Han, namun dia benar-benar menunjukkan giginya dalam pikirannya. Orang berikutnya yang akan dikunjungi pasti adalah Open Cloud King. Namun,
dia tidak memiliki peningkatan kekuatan lagi dari Menara Hitam. Bagaimana dia akan menghadapi Open Cloud King? Untungnya, bahkan jika ada untayan takdir di sini yang memungkinkan Open Cloud King untuk segera mengetahui kematian Zhong Ye, masih butuh waktu lama untuk tiba. Bagaimanapun, bahkan Zhong Ye membutuhkan 4 hingga 5 tahun untuk sampai ke sini. Ini menunjukkan bahwa tanah terlarang awan terbuka sangat jauh dari sini. Dia masih punya 4-5 tahun lagi. Ling Han mengusap dagunya sambil berpikir. Jika dia mencari bantuan dari Raja Suci dari negeri terlarang lainnya, dia pada dasarnya akan mengakui bahwa dia tidak memiliki kartu truf lagi yang memungkinkan dia untuk membunuh Raja Suci. Beberapa Forbidden Lands tidak akan mengubah sikap mereka, tapi yang lain. Sebenarnya, saya bisa melakukan ini. Aku akan mengadakan pertemuan pertukaran harta karun lagi dalam waktu 4 tahun dan mengundang semua Raja Suci itu. Sebenarnya, saya dapat menggunakan diskusi Dao sebagai alasan untuk membuat mereka tetap di sana selama 8-10 tahun. Jika Open Cloud King datang pada saat itu, para Saint King secara alami akan melangkah maju untuk membelaku. Bagus, aku akan melakukannya. Ada banyak keturunan dari tanah terlarang di Akademi Seni Bela Diri, dan Ling Han dapat dengan mudah mengirimkan undangannya melalui mereka. Dia akan mengundang Saint Kings untuk berkumpul di Wood Figure Planet dalam waktu 4 tahun. Sementara itu, Ling Han juga mulai berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, mengundang para Raja Suci itu hanya untuk menahan benteng. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah kekuatannya sendiri. Menjadi Raja Suci dalam 4 tahun jelas tidak mungkin. Namun, mencapai Saint-Tier kemungkinan besar tidak akan menimbulkan tantangan apapun. Permaisuri adalah contoh yang bagus untuk ini. Selama dia mencapai Saint-Tier, kekuatannya pasti akan meningkat secara eksplosif. Pada saat itu, menyaingi Great Saint tidak akan sulit. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Raja Awan Terbuka, dia setidaknya masih bisa melarikan diri. Selain itu, Raja Awan Terbuka tidak akan berani menyentuh Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang. Jika tidak, tanah terlarang Awan Terbuka juga akan menderita kerugian besar jika Ling Han memutuskan untuk membalas dendam dengan gila-gilaan pada mereka. Tentu saja, itu kecuali semua anggota klan Zhong memutuskan untuk tidak pernah meninggalkan tanah terlarang mereka, dan Raja Awan Terbuka juga berjaga di sana selamanya. Setelah mencapai level tertentu, seseorang juga harus mematuhi aturan tertentu. Seseorang seharusnya tidak melibatkan keluarga orang lain ke dalam konflik mereka. Undangan Ling Han dan berita kematian Zhong Ye mulai berdatangan di banyak negeri terlarang. Selain menghela napas dalam emosi pada temperamen Ling Han yang meledak-ledak, para Raja Suci juga menjadi lebih yakin bahwa ia masih memiliki kartu truf yang memungkinkannya untuk mendapatkan kekuatan Raja Suci. Kalau tidak, bagaimana dia berani membunuh Zhong Ye? Sementara itu, Ling Han dan yang lainnya semuanya rajin berkultivasi di Menara Hitam. Kultivasi dan kekuatan mereka semua meningkat dengan cepat. Pada kenyataannya, mereka bisa membuka gerbang ke alam surgawi setelah permaisuri menjadi orang suci agung. Penghitungan mundur sudah dimulai pada hari mereka akhirnya bisa memasuki alam surgawi. 1,5 tahun berlalu, dan Ling Han telah membentuk 8 juta benda langit. 3 tahun kemudian, jumlah benda langitnya mencapai 9,9999900. Seperti dengan permaisuri, kecepatan geraknya yang cepat akhirnya berhenti pada saat ini. Dia telah menemukan penghalang asli. Pada saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk bercinta dengan permaisuri dan gadis surgawi Phoenix lagi. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi. Namun, dia dengan paksa diseret oleh permaisuri dan kembali mendominasi. Dia bisa berkultivasi, tapi dia tidak bisa lupa untuk memberi makan istri-istrinya. Kali ini, Ling Han berkultivasi dalam pengasingan selama 6 bulan penuh. Baru kemudian dia membentuk tubuh surgawi terakhirnya. 10 juta benda langit tingkat puncak dari tingkat sungai abadi, dia mengasingkan diri lagi. Setengah tahun berlalu, dan para elit dari banyak negeri terlarang sudah mulai berdatangan secara bertahap. Mereka telah menerima undangan Ling Han,
dan berada di sini untuk menghadiri pertukaran harta karun dan pertemuan diskusi Dao. Ling Han mengakhiri pengasingannya. Dia sudah berada di ambang pintu Genesis Tier, dan dia yakin bahwa dia dapat naik ke level ini tidak lama lagi. Dia memanggil Kaisar Surgawi Petir dan Api, dan memintanya untuk memberikan Dao kepada para Raja Suci untuk mengulur waktu. Ini karena Open Cloud King secara teoritis bisa datang kapan saja. Dia mungkin tiba sekarang, atau dia mungkin tiba dalam 1 tahun, atau bahkan 10 tahun. Namun, dia yakin itu tidak akan lama. Bagaimanapun, 2 orang suci telah terbunuh, jadi bagaimana dia bisa menahan provokasi ini? Kaisar Surgawi Petir dan Api naik ke panggung, dan ini secara alami mengejutkan semua Raja Suci. Anak di bawah 10 tahun ini akan mengajari mereka tentang Dao. Namun, mereka segera menemukan bahwa anak ini sebenarnya adalah orang suci sedang pada saat itu, ketika Kaisar Surgawi Petir dan Api mulai berbicara, para Raja Suci langsung mulai mendengarkannya dengan hormat. Setiap kata adalah permata, dan setiap frasa terkait erat dengan Dao. Chapter 1627. Takut. Hanya tingkat elit apa Kaisar Langit Petir dan Api, tingkat Istana Abadi, meskipun level kultivasinya saat ini memang turun ke Saint Tier hanya dalam beberapa tahun, dia sudah maju dari Small Saint ke Medium Saint. Tingkat kemajuannya sangat cepat, pemahamannya tentang Dao yang hebat tidak berkurang sedikit pun. Hanya beberapa kata darinya, dan itu sudah cukup untuk menyebabkan kejutan luar biasa di antara para Raja Suci, dan mereka semua dipenuhi dengan kekaguman. Usia bukanlah faktor dalam belajar. Selain itu, Kaisar Langit Guntur dan Api hanya secara fisik muda. Surga tahu monster tua macam apa yang telah hidup untuk yang tahu berapa kalpa dia sebelum reinkarnasinya. Ling Han tidak memasuki menara hitam lagi. Dia merasa terobosannya akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kaisar Surgawi Petir dan Api memberi ceramah tentang Dao, dan seminar itu berlangsung 3 bulan. Namun, semua orang suci merasa seolah-olah kurang dari 1 hari telah berlalu. Semuanya terbaring di lautan Dao besar, dan merasa seperti akan menerobos kapan saja. Ini secara alami hanya ilusi mereka. Mayoritas Raja Suci telah mencapai tahap puncak, dan jika mereka ingin menerobos, mereka hanya bisa maju ke tingkat duniawi yang memisahkan, tetapi langkah ini hanya dapat diambil di alam surgawi. Apakah itu alam abadi atau dunia bawah? Mereka berdua tidak memiliki surga dan bumi yang diperlukan untuk terobosan semacam itu. Memutuskan tingkat duniawi berarti umur yang tidak terbatas, tetapi ini membutuhkan dukungan sumber daya yang tidak bisa dihancurkan, yang hanya bisa diperoleh di alam surgawi. Itu hanya karena Dao Kaisar Surgawi Petir dan Api terlalu dalam, yang membuat mereka merasa seolah-olah telah tercerahkan, namun masih bingung, yang memberi mereka perasaan keliru akan menerobos. Namun, perasaan akan menerobos itu salah, tetapi jika mereka bisa mencerna ajaran Dao dari Kaisar Petir dan Api Surgawi, kekuatan pertempuran mereka masih bisa sangat meningkat. Sebenarnya, mereka yang paling diuntungkan adalah Star Sen Sein dan Tranquil Heart Sein serta 9 orang suci kecil lainnya. Sebagai tuan rumah, mereka secara alami bisa masuk dan mendengarkan dari pinggir lapangan. Selain itu, mereka masih sangat jauh dari menyentuh langit-langit tingkat kultivasi mereka, jadi mereka secara alami mendapat manfaat yang besar. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa salah satu dari anak nakal dari 4 pembuat onar benar-benar memiliki pemahaman yang menakjubkan bahwa bahkan Saint Kings akan benar-benar sibuk mendengarkan kata-katanya. Weng, 3 bulan kemudian, jalan emas terbentang. Kemudian, seorang suci yang kuat mungkin menyebar ke udara, tidak menyembunyikan permusuhan yang menakutkan dan niat membunuh sama sekali, dan meresap tanpa perhatian ke planet gambar kayu. Kekuatan suci dari Saint King, para Raja Suci semua waspada, dan tidak bisa membantu tetapi terlihat tidak senang. Lelucon apa? Saat ini ada beberapa lusin Raja Suci mendiskusikan Dao di tempat ini, dan menambahkan bersama, mereka akan mampu menembus lubang tepat di langit itu sendiri. Siapa yang Anda pikir Anda benar-benar berani memprovokasi mereka semua pada saat yang sama terutama ketika Anda hanya 1 orang, Para Raja Suci semua mengungkapkan kekuatan mereka,
dan membentangkan aura masing-masing yang menyebar ke arah penyerang itu. Open Cloud King memucat karena terkejut setelah Zhong Ye meninggal. Dia segera menangkap kaitan karma. Secara alami, dia tahu masalah kematian Zhong Ye. Dia menjadi sangat marah. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang berani bergerak pada keturunannya. Dia segera menyerbu keluar. Tetapi tanah terlarang awan terbuka benar-benar terlalu jauh dari sini. Ini juga alasan dia sengaja mendirikan klannya di lokasi yang begitu jauh. Dia tidak ingin bertetangga dengan tanah terlarang lainnya. Lagi pula, dia bersalah dan takut dia akan dikeroyok oleh negeri terlarang lainnya. Setelah tiba di Wood Figure Planet, dia tidak bisa lagi menahan niat membunuhnya dan segera melepaskannya. Dia adalah Raja Suci yang agung. Jadi apa yang harus dia waspadai? Namun, beberapa lusin aura kuat segera membalas, dan setidaknya ada 10 di antaranya yang sama sekali tidak kalah dengan dirinya sendiri. Dia sangat terkejut sampai rambutnya berdiri tegak. Apa yang sedang terjadi? Dia segera ingin lari dan melarikan diri. Dia secara naluriah berpikir bahwa ini adalah jebakan, dan seseorang telah membujuknya ke sini untuk dibunuh. Ketika dia mengkhianati Raja Sungai Surgawi, dia telah memperoleh sebagian dari teknik Raja Surgawi, dan ini adalah rahasia yang tidak disadari oleh tanah terlarang lainnya, tetapi dia menyimpannya terus-menerus dalam pikirannya. Takut itu akan ketahuan oleh orang lain suatu hari nanti, dan dia kemudian akan menjadi target kekuatan gabungan dari berbagai negeri terlarang. Hanya keturunan yang telah maju ke tingkat Sein yang akan diajari teknik surgawi semacam ini di seluruh Zhong Clan. Dan mereka akan memiliki batasan pada roh mereka yang akan segera meledak jika roh mereka dicabut dan dicari dengan paksa. Tidak mungkin rahasia ini akan bocor. Dan sekarang, dia baru saja tiba, dan dia menemukan bahwa ada beberapa lusin aura Saint King yang dipenuhi dengan permusuhan di sini, yang secara alami membuatnya takut. Dia benar-benar harus berbalik dan lari. Ini, semua Raja Suci tercengang. Apa sih yang kamu lakukan? Kamu datang dengan sangat agresif. Namun dalam sekejap, kamu sangat pengecut sehingga kamu bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu. Apa sebenarnya yang Anda maksud di sini? Apakah itu kakek tua Zhong dari negeri terlarang awan terbuka? Salah satu Saint King bertanya. Hanya ada banyak Raja Suci di seluruh alam abadi, jadi mereka secara alami sangat akrab dengan aura satu sama lain. Dia benar-benar pengecut seperti biasanya. Raja Suci Bulu Biru bergumam dengan jijik. Lagi pula kau tidak bisa menyalahkannya, hoho. Raja Suci lainnya berbicara, namun tiba-tiba menghentikan apa yang akan dia katakan. Tetapi para Raja Suci lainnya semua mengerti arti tersiratnya. Sebelumnya, tanah terlarang awan terbuka telah menjadi milik Raja Sungai Surgawi. Namun Raja Sungai Surgawi telah dikhianati oleh Raja Awan Terbuka, sehingga dia menjadi target kekuatan gabungan dari banyak sekali tanah terlarang. Namun teknik Raja Surgawi masih belum muncul bahkan sampai sekarang, jadi Raja Awan Terbuka secara alami khawatir bahwa tanah terlarang lainnya akan mengarahkan kemarahan mereka terhadapnya. Namun, dia benar-benar terlalu memikirkan banyak hal. Tanpa hubungan absolut antara kepentingan dan keuntungan, bagaimana perang bisa dimulai dengan mudah di antara para Raja Suci? Bahkan jika 10 Raja Suci bersekongkol dalam satu, mereka mungkin harus membayar harga dari 1 atau 2 rekan mereka yang mengorbankan diri untuk dapat berurusan dengan Raja Suci ini. Seorang Raja Suci yang bertempur dengan nyawanya dipertaruhkan benar-benar menakutkan. Orang apa yang mampu berkultivasi ke ketinggian Saint King di alam kuno bukanlah keajaiban yang luar biasa. Jadi siapa yang bisa mengklaim bahwa orang lain lebih lemah dari dirinya? Dia datang untuk membalas dendam, kan? Tapi ketika dia merasakan bahwa begitu banyak Raja Suci berkumpul di sini, dia langsung ketakutan. Seorang Raja Suci menyimpulkan dengan ekspresi aneh. Semua Raja Suci tanpa sadar tertawa. Ini benar-benar kebetulan. Kakek tua Zhong datang begitu agresif untuk membalas dendam. Secara kebetulan bertemu dengan begitu banyak Raja Suci yang datang untuk berpartisipasi dalam acara kemakmuran seminar Dao dan pertukaran harta karun, dan langsung takut untuk mundur. Para Raja Suci ini semua berhenti sebentar. Tidak ada hal yang begitu kebetulan yang bisa terjadi di dunia ini, dan itu hanya bisa dihasilkan dari perencanaan yang disengaja.
Mengapa Ling Han mengumpulkan mereka di sini saat ini? Mungkinkah bocah ini tidak lagi memiliki sarana untuk membunuh Raja Suci? Jadi, setelah Zhong Ye meninggal, dia dengan sengaja memprovokasi mereka untuk datang sehingga mereka dapat membantu memblokir malapetaka ini untuknya. Itu mungkin, semua Raja Suci adalah rubah yang licik, dan sudah memiliki tebakan sendiri di dalam hati mereka. Namun, ekspresi mereka tidak mengungkapkan pikiran mereka, dan mereka terus berpartisipasi dalam seminar Dao. Namun beberapa dari mereka sudah membuat rencana sendiri dalam pikiran mereka. Mungkin ini adalah kesempatan. Ling Han mengamati mereka, dan melihat sedikit perubahan dalam ekspresi para Raja Suci. Dia tersenyum, dan berkata, "Semuanya, ada satu masalah lain yang telah saya undang untuk kalian semua, dan itu adalah untuk menyaksikan saya menjadi orang suci." Dia tiba-tiba melepaskan tekanan di auranya. Hong, tiba-tiba, aura yang kuat namun tidak stabil menyebar. Segera, awan petir menggulung di langit. Kesengsaraan surgawi terjadi dengan cepat. Apa? Bocah ini akan menjadi orang suci? Semua Raja Suci tercengang. Beberapa tahun yang lalu, ketika mereka melihat Ling Han, orang ini hanya berada di tingkat ekstrim dari Eternal River Tier. Namun sudah berapa lama berlalu, dan dia sebenarnya akan menjadi Saint TTT ini, setelah menjadi orang suci. Bahkan jika Ling Han tidak lagi memiliki sarana untuk membunuh Raja Suci, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk memastikan keselamatannya sendiri. Jika seorang Saint kecil bertekad untuk melarikan diri, seorang Saint King tidak mungkin bisa menyusul. Beberapa Raja Suci segera akan mewujudkan gagasan mereka. Haruskah mereka mengambil kesempatan terakhir ini untuk membunuh Ling Han? Dunia ini sangat realistis. Meskipun negeri terlarang memperlakukan Ling Han dengan sopan, dan selain dari sedikit Raja Suci yang benar-benar berpikir untuk bekerja sama dengannya, mayoritas dari mereka hanya berteman dengan Ling Han dan memelihara hubungan baik dengannya karena dia telah membunuh dua Raja Suci. Sekali, Ling Han telah kehilangan kekuatan semacam itu. Lalu dia adalah sapi perah yang memiliki rahasia yang sangat besar di mata mereka. Tiba-tiba, 7 Raja Suci mengungkapkan niat membunuh yang mengancam, gelisah dan akan menyerang. Chapter 1628. Kesengsaraan Ultra. Ling Han mengambil satu langkah ke depan, dan telah memasuki galaksi. Dia tidak bisa menahan kesengsaraan surgawi di planet gambar kayu, atau seluruh planet akan dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Begitu dia masuk ke galaksi, Ling Han merasakan aura yang sangat kuat. Seorang Raja Suci, itu adalah Open Cloud King. Dia tidak pergi terlalu jauh, tapi malah memata-matai dia dari dekat. Bocah sialan, begitu Open Cloud King melihat Ling Han, dia segera menjadi sangat marah. Dia juga memiliki kaitan karma padanya. Zhong Badu telah mati di tangan bocah ini. Apakah dia keluar untuk menyerah sampai mati? Retak, tapi Open Cloud King belum bergerak saat melihat awan guntur yang lebat. Sebuah sambaran petir telah menyambar, berbentuk raksasa petir yang memulai serangannya ke arah Ling Han. Dia tiba-tiba berhenti. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat mengatakan dengan jelas bahwa Ling Han sedang mengalami kesengsaraan surgawi bagi seorang suci. Selanjutnya, dia menerobos dari tingkat sungai abadi ke tingkat kejadian. Tetapi masalah di sini adalah keributan itu terlalu besar itu mendekati kesengsaraan surgawi bagi seorang orang suci yang agung. Bagaimana ini mungkin? Kesengsaraan bagi orang suci kecil sebenarnya sama dengan kesusahan besar orang suci. Orang aneh macam apa ini? Open Cloud King tidak berani bergerak sekarang. Jika dia menyerang Ling Han pada saat ini, dia pasti akan terseret ke dalam kesengsaraan surgawi, dan kesusahan Saint King yang akan diperluas atas dasar itu. Open Cloud King bahkan tidak berani membayangkan betapa menakutkannya hal itu. Namun, ada satu hal yang bisa dia konfirmasi, dan itu cukup untuk membunuhnya. Demi membunuh orang suci kecil, dia harus mengubur dirinya bersamanya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang idiot. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Ling Han mampu bertahan dari kesengsaraan surgawi semacam ini. Orang suci kecil apa yang begitu mengagumkan di dunia ini sehingga dia memiliki kekuatan yang sama dengan orang suci agung? Weng.
berbagai jalur emas tersebar di seluruh galaksi. Para raja suci dari berbagai negeri terlarang juga telah muncul, berkumpul untuk menyaksikan Ling Han menanggung kesengsaraan surgawi. Old Gezer Zong, seorang Saint King menyambut Open Cloud King. Ekspresi Open Cloud King dijaga saat dia mengangguk ke arah yang lain. Namun, dia segera mengkomunikasikan pesan yang memungkinkannya untuk langsung memahami sejumlah besar informasi melalui akal surgawi. Ling Han telah membunuh orang suci sebelumnya, dan itu bukan hanya satu. Bahkan ada 2 raja suci di antara mereka, menurut berita yang datang dari sisi dunia bawah. Ling Han bahkan telah membunuh banyak sekali iblis surga. Bocah ini bisa menggabungkan regulasi dari 2 alam, dan dengan demikian dihargai oleh banyak negeri terlarang. Di masa depan, dia mungkin bisa menjadi inti untuk menggabungkan 2 alam menjadi satu. Lebih buruk menjadi yang terburuk, bahkan jika dia tidak menggabungkan kedua alam, dia masih bisa membuka pintu ke alam surgawi, dan membawa banyak tanah terlarang bersamanya ke alam surgawi. Awalnya, dia tertegun, tapi kemudian langsung menyeringai dingin. Ling Han mengundang begitu banyak Saint King selama ini jelas dimaksudkan sebagai taktik untuk menghadapinya. Mengikuti alur pemikiran itu, Ling Han seharusnya tidak lagi memiliki sarana untuk membunuh Raja Suci. Cahaya yang menyala-nyala bersinar secara acak di matanya, dan dia berpikir apakah dia akan mengambil risiko yang sangat besar untuk bergerak ketika Ling Han selesai menanggung kesengsaraan surgawi, dan mendapatkan semua rahasianya dalam sekali jalan. Tapi masalahnya, bagaimana jika Ling Han memiliki kartu as tersembunyi di balik lengan bajunya? Mungkin semuanya hanya tipuannya yang disengaja, dan dia sebenarnya masih punya sarana untuk membunuh Saint Kings, maka itu akan sangat buruk. Open Cloud King bukan satu-satunya, banyak Saint King yang baik juga diam-diam merenungkan kemungkinan ini. Lagi pula, hanya jika mereka terus menjaga hubungan baik dengan Ling Han barulah mereka bisa masuk ke alam surgawi, dan mereka bisa berkultivasi ke tingkat Raja Suci bahkan di alam kuno. Jadi setelah masuk ke alam surgawi realem, menerobos ke Severing Mundane Tier pasti tidak akan sulit bagi mereka. Leluhur duniawi yang memisahkan, tidak bisa dihancurkan selama berabad-abad, dan memiliki umur yang bertahan selama surga itu sendiri. Di satu sisi, mereka mungkin bisa menjadi lebih kuat, dan di sisi lain, mereka bisa menjadi makhluk surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Sangat sulit untuk memutuskan di antara keduanya. Lebih penting lagi, bagaimana jika ini hanya jebakan? Tidak hanya mereka tidak akan bisa menjadi makhluk surgawi, mereka bahkan mungkin mati. Mereka benar-benar berada dalam dilema yang sulit. Namun, setidaknya untuk saat ini, tidak ada yang berani bergerak. Jika ada yang berani ikut campur dalam kesengsaraan surgawi semacam ini, mereka pasti akan mati. Ling Han juga sedikit gelisah. Kekuatannya saat ini memang cocok untuk kesengsaraan surgawi di tingkat orang suci agung. Tetapi masalahnya adalah dia masih harus meredam tulang ketuhanannya. Ini berarti bahwa tidak hanya dia tidak bisa melawan, pertahanannya juga harus tenggelam ke dasar. Dia hanya ragu-ragu sedikit, dan kemudian menguatkan tekadnya. Dia akan berjudi. Dia sangat membutuhkan kekuatan sekarang. Serigala semua mengamatinya dengan lapar di sekelilingnya, dan dia hanya akan bisa melindungi dirinya sendiri jika dia memiliki kekuatan yang kuat. Boom! Ling Han menghancurkan tulang ketuhanannya sendiri untuk ditempa di bawah kesengsaraan surgawi. Apakah dia mati? Beberapa orang berseru dan merasa sangat disayangkan. Beberapa dari mereka merasa kasihan bahwa tidak akan ada orang lain yang dapat membawa mereka ke alam surgawi setelah kematian Ling Han, sementara yang lain merasa kasihan karena roh Ling Han telah dihancurkan dalam kesengsaraan surgawi, dan rahasianya juga akan terkubur selamanya di langit dan bumi ini dengan rohnya. Namun, mereka segera menemukan bahwa aura milik Ling Han belum lenyap, terutama Open Cloud King. Dia dapat dengan mudah memahami tautan karma yang terhubung ke Ling Han, yang masih terhubung dengan klan Zong. Dia tidak mati, ini dia sebenarnya sedang menahan tulang ketuhanannya dalam kesengsaraan surgawi. Pantas saja fisik anak nakal ini begitu menakutkan. Jadi ini adalah bagaimana dia berhasil menuliskan begitu banyak formasi pembunuhan di tubuhnya. Tapi ini mengambil resiko dengan nyawanya. Seorang orang suci kecil yang menghadapi kesengsaraan seorang orang suci agung dipenuhi dengan bahaya sejak awal.
dan dia tidak membela diri dengan upaya penuhnya. Sebaliknya, dia melukai dirinya sendiri. Apakah dia mencari kematian demi kekuatan? Bocah ini benar-benar mempertaruhkannya. Para raja suci semua tercengang. Bahkan mereka akan tergerak oleh keteguhan hati seperti itu. Permaisuri, gadis surgawi Phoenix, anjing hitam besar, dan yang lainnya semuanya tiba di galaksi. Mereka dipenuhi dengan keyakinan pada Ling Han. Bocah ini, dia luar biasa. Kaisar surgawi petir dan api tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Bahkan dia, elit dari Immortal Pelestier, tergerak. Meskipun dia juga dapat mengklaim dirinya sebagai keajaiban, jika tingkat kultivasinya turun ke level yang sama dengan Ling Han, dia mungkin akan jauh lebih rendah dari yang terakhir. Tentu saja, itu semua diajarkan oleh kakek anjing ini. Anjing hitam besar itu berseru bangga. Sua, permaisuri menembakkan serangan telapak tangan yang berubah menjadi kilatan pedang Qi, menakut-nakuti anjing hitam besar itu agar buru-buru menghindar. Wanita, jangan berpikir bahwa kamu bisa sembrono hanya karena kamu tampan. Jika kamu mendorongku terlalu jauh, aku akan tetap menggigitmu. Anjing hitam besar itu menggonggong. Kehebatan pertempuran permaisuri terlalu menakutkan. Dia benar-benar telah merobek sepetak bulu dari ekornya, yang menyebabkan dia sangat sakit hati. Dia tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu. Namun Kaisar Langit Petir dan Api hanya menatap Ling Han, dan bergumam, menerobos dengan 10 juta bintang. Bahkan di alam surgawi, tidak banyak yang bisa mencapai prestasi seperti itu setidaknya sejauh yang saya tahu. Hanya beberapa orang suci pria dan wanita dalam sekte yang lebih besar yang mampu melakukannya. Tapi di tempat ini, sebenarnya ada 2 orang yang berhasil. Bagi Ling Han, ini adalah bahaya besar. Kesengsaraan surgawi terlalu menakutkan. Dalam waktu singkat, itu telah meningkat dari kesusahan surgawi seorang orang suci kecil menjadi kesusahan surgawi seorang orang suci besar. Ini membutuhkan Ling Han untuk mengerahkan upaya penuhnya untuk dapat melawan kekuatan seperti itu. Tetapi dia saat ini telah menyerah melawan. Sebaliknya, dia bahkan membongkar pertahanannya sendiri, dan ini menyebabkan dia sangat menderita. Tulang ketuhanannya hancur dengan satu ledakan dari raksasa petir. Di bawah kekuatan luar biasa dari seorang orang suci agung, fisiknya benar-benar tidak memadai. Tulang ketuhanan yang telah hancur di tempat pertama langsung berubah menjadi debu, yang merupakan ancaman serius bagi kehidupan Ling Han. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Ling Han menyalurkan setetes cairan sejati yang tidak dapat dihancurkan sehingga tubuhnya dengan cepat membangun kembali dirinya sendiri. Ini tidak melemahkan fisiknya, tetapi lebih pada gerakan mencari kematian. Ia mulai secara aktif membela diri dari kesengsaraan surgawi. Karena kesengsaraan surgawi begitu kuat, dia sebenarnya tidak perlu menghancurkan tulang ketuhanannya untuk ditempa. Karena kesengsaraan surgawi cukup kuat, bahkan dalam kondisi lengkap, dia akan bisa mendapatkan cukup temperamen. Dengan seruan perang, dia menggunakan satu teknik surgawi demi satu, menyambut rentetan kesengsaraan surgawi. Mengapa kesengsaraan surgawi untuk dirinya sendiri dan permaisuri begitu kuat? Berbicara secara logis, itu tidak pernah terlalu dibesar-besarkan ketika dia menembus dari level puncak ke tingkat utama berikutnya di masa lalu. Aku kuat, karena aku telah mengerahkan cukup upaya, dan langit dan bumi harus menghadiahiku untuk itu alih-alih memberikan hukuman. Ini seharusnya karena dia dan permaisuri telah menggabungkan peraturan 2 alam. Ling Han tiba-tiba tersadar. Pada intinya, alam kuno dibagi menjadi 2 dunia, dan keduanya menolak yang lain. Meskipun dia telah menggabungkan peraturan dari 2 alam, dan mereka lengkap di dalam tubuhnya, peraturan dunia bawah masih diperlakukan dengan permusuhan oleh alam abadi. Seperti surga dan bumi dari alam abadi melihatnya, seolah-olah Ling Han sendiri adalah penyerbu dari dunia bawah, jadi mereka secara alami tidak akan menyisihkan biaya untuk menghancurkan Ling Han. Chapter 1629. Tingkat ke-6 Menara Hitam terbuka. Tentu saja, secara misterius dan tak terelakkan, langit dan bumi juga akan tertahan. Kalau tidak, apa yang turun sekarang bukanlah kesengsaraan seorang orang suci agung, melainkan kesengsaraan seorang raja suci.
Seorang suci agung yang telah menggabungkan peraturan dari dua alam akan dapat meledakkan pintu ke alam surgawi, dan ini saat ini adalah kesengsaraan dari orang suci agung, jadi sepertinya ada semacam hubungan antara keduanya. Ling Han memiliki pemahaman di dalam hatinya, tetapi pemahaman semacam ini tidak membantunya dalam menanggung kesengsaraan surgawi. Teriakannya terdengar tanpa henti, dan dia menggunakan teknik surgawi dengan santai. Saat ini, meskipun dia belum selesai menanggung kesengsaraan surgawi, dia sudah memiliki kekuatan dan pemahaman tingkat kultivasi dari orang suci kecil. Teknik surgawi pada akhirnya menunjukkan kekuatan mereka yang kuat di tangannya. Namun, raksasa petir tempat kesengsaraan surgawi telah terbentuk itu abadi dan tidak bisa dihancurkan. Itu akan berubah setelah dihancurkan, dan jumlahnya hanya akan lebih banyak dan tidak berkurang sedikit pun. Sama seperti yang dialami permaisuri, ketika ada sebanyak 50 raksasa petir, mereka akhirnya mengalami perubahan kualitatif. Ling Han tidak bisa bertahan lagi. Dia meludahkan darah dengan gila setelah dia menderita serangan gabungan dari mereka, dan tulang ketuhanannya juga telah patah seketika. Dia dikeroyok oleh 50 orang suci agung. Konsep macam apa itu? Bagaimanapun, wajah Star Sensei pucat. Saat dia melihatnya, hanya satu yang telah mencapai tahap tengah dari Great Saint Tier yang bisa bertahan dari pertempuran semacam ini. Tetapi saat ini, dia hanya di tahap awal Great Saint Tier. Jika dia mengalami kesengsaraan surgawi seperti ini, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Pertama ada permaisuri, dan inilah Ling Han. Mengapa seluruh keluarga ini begitu aneh? Mereka sudah sangat kuat ketika mereka hanya orang suci kecil. Lalu, ketika mereka akhirnya menjadi Raja Suci, akankah ada orang yang bisa menandingi mereka di dunia ini? Star Sensei bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Ada juga para Raja Suci dari negeri terlarang lainnya. Semua ekspresi mereka muram. Tetapi para Raja Suci yang memiliki penglihatan yang lebih luas tidak menganggap ini terlalu serius, karena tujuan mereka adalah alam surgawi. Dan di alam surgawi, tidak peduli seberapa kuat Raja Suci Anda. Lalu apa? Kultivasi adalah cara Raja sejati. Ling Han menyalurkan setetes cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan sehingga luka-lukanya akan terkendali. Menggunakannya secara berurutan dalam waktu singkat, efek dari cairan sejati yang tidak dapat dihancurkan telah turun tajam. Dengan kegembiraannya, 4 lengan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Kekuatan mistik tubuh logam dewa tak tergoyahkan. Nama teknik surgawi ini agak panjang, tapi kekuatannya memang kuat. Dalam sekejap, itu telah meningkatkan kekuatan pertempuran Ling Han beberapa kali lipat. Dia memegang pedang iblis-iblis dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang pedang kayu yang patah. Salah satu tangannya menggunakan teknik pembuangan, sementara yang lain menyalurkan panah bintang naga pemusnahan. Satu tangan menggunakan tangan bayangan naga terbang, dan yang terakhir menggunakan Tide of the Ages. Raksasa petir bergegas ke depan, tetapi tiba-tiba menghilang saat Ling Han menekan tangannya. Dia mengulurkan tangan lain, dan petir raksasa lainnya segera runtuh. Seolah-olah telah menghilang dari dunia sekarang ini, dan telah kembali ke masa lalu. Pada saat ini, tulang ketuhanan di tubuh Ling Han memancarkan cahaya keemasan, dan ada pola yang terjalin rapat muncul di tulangnya. Ini adalah tulang ketuhanannya yang berkembang ke tingkat yang lebih kuat. Dia berteriak keras, semangat juangnya menyala-nyala. Dia tidak lagi hanya bertahan secara pasif, sebaliknya, dia berinisiatif menyerang. Di bawah serangan dari pedang iblis-iblis, bahkan raksasa petir akan terbelah menjadi dua. Mereka hanya bisa sepenuhnya berubah setelah sejumlah besar nafas, yang merupakan bukti betapa kuatnya kemampuan destruktifnya. Semua Raja Suci menonton, mati rasa karena terkejut. Bagi mereka yang telah mencapai ketinggian yang mereka miliki, sebenarnya tidak banyak yang dapat membuat mereka tercengang lagi, tetapi sekarang mereka semua merasa harus minum obat untuk menenangkan keterkejutan mereka. Terlalu kuat, bagaimana mungkin ada orang aneh seperti ini, seorang Saint kecil melawan seorang Saint agung. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun mereka tidak tahu bahwa permaisuri juga telah berhasil mencapai prestasi seperti ini sebelumnya. Ekspresi Open Cloud King dipenuhi dengan keseriusan yang serius.
Dia memiliki garis keturunan naga perunggu, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan waktu pada Linghan. Tanpa disengaja, jantungnya berdebar kencang. Jika dia bisa memperbaiki Linghan, maka bukankah dia akan bisa mendapatkan pecahan dao besar dari Regulation of Time? Memahami secara langsung peraturan waktu langit dan bumi itu terlalu sulit. Itu hanya bisa dilakukan melalui harta karun alam tertentu, seperti bunga momen, kristal waktu, atau memurnikan seseorang yang sama-sama mengembangkan kekuatan waktu, mengeluarkan pecahan peraturan waktu dari yang lain. Sebenarnya, di alam surgawi, ini juga merupakan jalan yang dipilih oleh mayoritas elit. Lagi pula, ada terlalu sedikit harta karun alami, dan memurnikan mereka yang membudidayakan jalur yang sama setara dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk mengumpulkan lebih banyak, menggunakan darah dan tulang mereka untuk membuka jalan yang mengarah pada menjadi Raja Surgawi tertinggi. Di mata Open Cloud King, Linghan bukan lagi manusia, melainkan sumber daya untuk kultivasi. Linghan menjadi marah saat dia bertarung. Gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan beredar di tubuhnya, dan cahaya keemasan memancar dari seluruh tubuhnya. Segel tak berujung muncul, dan bahkan elit tier istana abadi seperti Kaisar Guntur dan api surgawi sama sekali tidak mampu mempelajarinya. Dia hanya bisa menonton dengan mata lebar. Ini adalah, namun anjing hitam besar itu bersemangat, dan terus berlari naik turun. Bola matanya hampir lepas dari kepalanya, saat dia dengan marah menamparkan kepalanya. Mengapa saya tidak dapat mengingat? Mereka jelas sangat akrab bagi saya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa beberapa segel emas juga berkedip-kedip pada anjing hitam besar itu. Mereka sebenarnya sedikit mirip dengan Linghan, tetapi anjing hitam besar itu sendiri juga tidak menyadarinya. Dia saat ini ketakutan yang ekstrim. Tulang dewa retak dan meledak dengan keras. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika Linghan tidak menghancurkan tulang ketuhanannya sendiri lagi, efek temper yang dia terima tidak melemah sedikit pun. Tulang ketuhanannya secara resmi naik ke ketinggian logam ketuhanan level 18, dan mereka masih terus meningkat lebih jauh. Saat pertahanannya meningkat, Linghan juga menjadi semakin rileks. Satu demi satu, teknik surgawi digunakan di tangannya dengan semakin mahir, dan kekuatan mereka juga secara bertahap semakin kuat. Tingkat ke-6 menara hitam telah dibuka. Suara menara kecil terdengar di benak Linghan. 5 tingkat sebelumnya berhubungan dengan 5 elemen, dan lantai 6 berhubungan dengan kilat. Boom! Di dalam menara hitam, petir dewa ungu muncul, membombardir bidang obat-obatan dewa. Ini sangat merusak, dan 99% obat-obatan ketuhanan langsung mati. Tetapi juga sangat terbatas sedikit obat-obatan ketuhanan yang bertahan, dan kualitasnya telah maju ke tingkat yang baru. Satu di antara 10.000, yang terbaik dari yang terbaik. Pohon reinkarnasi juga mengalami kerusakan parah. Separuh batangnya telah roboh, dan vitalitasnya praktis telah dihancurkan. Semua daunnya layu dan rontok. Hanya ada sedikit vitalitas yang dipertahankan di intinya. Pohon surgawi ini telah tumbuh melalui percepatan dari menara hitam, dan menggunakan proses yang dipercepat demi kesuksesan sesaat. Itu tidak mungkin menjadi pohon reinkarnasi yang sebenarnya. Namun, ia menggunakan kematiannya untuk menukar kehidupan baru di bawah kekuatan petir ungu. Jika dia bisa selamat dari kesengsaraan ini, dia akan bisa memulai kembali dari awal, dan tumbuh menjadi pohon reinkarnasi sejati. Harapan hidup terkandung dalam kematiannya. Perasaan surgawi Linghan menyapu, dan memahami semua yang telah terjadi di dalam menara hitam. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan pencerahan. Kesengsaraan petir jelas sangat kejam, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun ada vitalitas yang berkembang yang terkandung dalam niat membunuh ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan petir. Di masa lalu, orang hanya bisa secara pasif menanggung kesengsaraan surgawi, dan tidak ada yang pernah berpikir untuk masuk ke kedalaman awan kesusahan untuk melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Akhir dari kematian adalah hidup. Jadi apa yang tersembunyi di balik kesengsaraan petir yang dipenuhi dengan kehancuran? Ketika pikiran ini muncul dalam dirinya, Linghan tidak bisa lagi menahan diri. Dengan teriakan perang, dia terbang menuju awan petir.
dia sangat gila. Semua Raja Suci memucat karena terkejut saat melihat ini. Apakah tidak ada yang pernah berpikir untuk memasuki kedalaman awan petir untuk melihat apa yang ada di sana? Ini salah. Ada banyak sekali elit yang pernah memiliki pemikiran ini, tetapi semua yang telah memikirkan hal ini dan berani untuk mewujudkan pemikiran mereka semuanya telah mati. Selama berabad-abad, tidak diketahui berapa banyak elit yang tewas karena ini, dan secara alami tidak ada orang yang berani melakukan hal seperti itu di masa depan. Ini adalah jalan langsung menuju kematian. Namun Ling Han benar-benar mengambil langkah ini. Chapter 1630. Kedalaman awan petir. Ling Han menyerbu ke arah awan petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada 50 raksasa petir di tempat pertama, dan kesengsaraan surgawi hanya mempertahankan intensitas semacam itu, dan tidak menjadi lebih kuat dari itu. Namun, saat Ling Han mendekat, sepertinya langit dan bumi telah marah. Boom, petir lain meledak, membentuk raksasa petir baru. Itu juga bukan hanya satu. Boom, boom, boom. Jumlah raksasa petir menjadi semakin banyak. Beberapa mengacungkan tombak petir, beberapa memegang pedang petir, dan beberapa langsung menggunakan tinju mereka, menembakkan sambaran petir yang berkobar. Ling Han tidak takut. Kekuatan petir yang menakutkan beredar di Menara Hitam, jadi dia, juga, tampaknya telah menyatu dengan peraturan elemen petir, dan telah berasimilasi dengannya. Setiap sambaran petir melesat ke arahnya, namun tidak berhasil melukainya sedikit pun. Ling Han saat ini setara dengan perwujudan peraturan petir, namun juga tampak lebih unggul darinya. Itu karena peraturan di dalam Menara Hitam jelas lebih unggul daripada peraturan alam abadi. Bagaimana ini mungkin? Semua Raja Suci berteriak kaget. Bahkan jika Ling Han bisa begitu kuat untuk bisa menghancurkan semua raksasa petir itu, mereka tidak akan begitu terpana, tapi pemandangan ini benar-benar terlalu mengejutkan. Ini adalah kesengsaraan surgawi, kepada siapa itu akan memberikan wajah. Namun Ling Han baru saja secara langsung masuk ke dalam kesengsaraan surgawi yang paling dalam, menantang otoritas langit dan bumi. Boom, boom, boom. Kesengsaraan surgawi menjadi semakin ganas. Ini adalah kekuatan langit dan bumi, dan tidak akan membiarkan siapapun menantang otoritasnya. Jumlah raksasa petir terus meningkat, dan telah mencapai sebanyak 300. Pada saat ini, bahkan para Raja Suci ketakutan. Bahkan jika itu adalah mereka yang menghadapi lebih dari 300 orang suci agung, mereka akan mengerutkan kening, dan hanya Raja Suci tahap puncak yang benar-benar tidak takut. Tetapi jika itu mereka, kekuatan kesengsaraan surgawi akan menjadi lebih kuat, dan menjadi Raja Suci tahap puncak yang tak terhitung jumlahnya mengeroyok mereka. Ling Han terus maju dengan berani. Mungkin dia hanya memiliki satu kesempatan ini. Ini adalah pertama kalinya Menara Hitam membuka tingkat ke-6. Dan sejumlah besar peraturan elemen petir telah melonjak, yang memungkinkan dia untuk sementara mengabaikan kesengsaraan surgawi. Tetapi di masa depan, ini pasti tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Dia menyerbu ke awan petir. Itu benar-benar gelap. Jika bukan karena fakta bahwa masih ada kilatan petir yang berkedip-kedip di dalam, dia praktis akan curiga bahwa dia sekali lagi memasuki suatu tempat berbahaya, dan semua inderanya disegel. Ling Han terus maju ke depan, dan kekuatan raksasa petir juga meningkat secara menakutkan. Tidak lagi hanya angka yang digunakan untuk menekannya, tetapi keunggulan dalam tingkat kultivasi juga ikut berperan. Raksasa petir tingkat Saint King telah muncul. Jika dia tidak mendapat bantuan Menara Hitam, tidak peduli betapa anehnya Ling Han, dia tidak akan bisa menandingi lawan semacam ini. Tapi saat ini, dia bisa langsung mengabaikannya. Tidak peduli seberapa hebat ledakan itu padanya, lalu apa? Dia hanya maju ke depan. Benar-benar nyaman. Di dunia luar, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat apa yang terjadi di awan petir. Mereka hanya tahu bahwa karena awan guntur tidak menghilang, itu berarti Ling Han belum mati. Ling Han mempercepat langkahnya. Waktu setengah hari telah berlalu sangat lama, dia harus cepat. Tempat di depannya tiba-tiba menjadi bersih. Ling Han begitu tercengang sehingga dia menghentikan langkahnya.
sebenarnya ada altar pengorbanan di bagian terdalam dari awan petir. Mungkinkah bahwa kesengsaraan surgawi adalah entitas buatan manusia? Dia mendekat, namun terus menggelengkan kepalanya. Altar pengorbanan ini tampaknya tidak dibangun oleh tangan manusia, melainkan dibentuk secara alami. Secara misterius, ada kekuatan yang telah membentuknya menjadi bentuk ini. Mungkin, semua altar pengorbanan di dunia juga dibentuk menjadi bentuknya di bawah pengaruh ini. Altar pengorbanan sangat sederhana, dan tingginya hanya 3 meter. Bahan pembuatnya tidak bisa dibedakan, dan di tengahnya, ada tempat istirahat. Ada percikan cairan yang terlihat di dalamnya, memancarkan aroma menyegarkan yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah cairan kesengsaraan surgawi, menara kecil menjelaskan. Kamu kaya, bocah. Menara hitam telah membuka tingkat ke-6, yang memungkinkan Anda untuk sementara mengembangkan resonansi dengan dao petir yang hebat, dan dengan demikian Anda dapat menerobos ke tempat ini. Jika tidak, Anda hanya akan mampu memperoleh cairan kesengsaraan surgawi dari alam ini ketika Anda menjadi Raja Suci. Ling Han mengangguk. Alam kuno memiliki batasan dari alam kuno. Kekuatan terkuat di alam ini adalah Saint King. Jadi, ketika dia menjadi Raja Suci, dengan kekuatannya, dia secara alami akan mampu menyapu semua Raja Suci lainnya, dan juga akan mampu menerobos ke kedalaman awan petir. Namun, ini hanya terbatas pada alam kuno. Jika dia berhasil menembus Saint King Tier di Celestial Realm, itu adalah cerita yang berbeda. Apa manfaat yang dimiliki cairan kesengsaraan surgawi? Ling Han bertanya. Ini dapat membantumu memahami dao besar lightning, jawab menara kecil. Bukankah menara hitam berisi peraturan elemen petir? Ling Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu berbeda. Itu telah dibawa melalui tingkat yang mulia surgawi mengumpulkan peraturan alam surgawi, dan bahkan saya hanya bisa menggunakannya. Jika Anda ingin mencapai pemahaman melalui itu, tidak ada bedanya dengan langsung menyentuh peraturan petir alam surga, dan tidak akan meningkatkan efeknya. Small Tower menjelaskan. Mungkin, sekarang dengan level lain dari pembukaan menara hitam, suasana hatinya juga menjadi jauh lebih baik. Itu sebenarnya tidak bertindak tsundere bahkan setelah begitu banyak waktu berlalu. Ling Han menyadarinya, dan dia berjalan cepat menuju altar pengorbanan. Siu, siu, siu. Beberapa raksasa petir muncul, dan yang terakhir bahkan telah mencapai tahap puncak Saint King Tier, ingin membunuh Ling Han. Halo, kesusahan surgawi, selamat tinggal. Kesusahan surgawi, Ling Han bercanda, melewati mereka. Seperti tidak ada teknik yang bisa menyentuhnya, serangan raksasa petir tidak memiliki efek sedikit pun padanya. Dia tiba di sisi altar pengorbanan, dan buru-buru mengeluarkan cairan kesengsaraan surgawi di dalam ceruk, menyimpannya ke menara hitam. Ini terlalu berharga. Dia hanya akan mendapatkan 2 kesempatan seperti itu dalam hidup ini. Dia akan mendapatkan kesempatan lain setelah menjadi Raja Suci di alam kuno. Pertahanan Hai terlalu kuat. Di masa depan, ketika dia menjadi Raja Surgawi dari 9 surga, dia juga bisa menjadi tak terkalahkan dan mendapatkan cairan kesengsaraan surgawi di lain waktu. Tetapi pada saat itu, apakah dia masih membutuhkan cairan kesengsaraan surgawi? Tidak banyak cairan kesusahan surgawi, hanya sekitar 1 liter. Itu berkilauan biru seperti air samudra, memancarkan aroma yang tidak biasa yang menyegarkan hati dan jiwa. Ada pola dao besar yang berguling-guling di dalam, seolah-olah itu berisi semua surga selamanya. Ling Han tidak melihatnya terlalu lama. Dia perlahan bisa mempelajarinya di masa depan. Dia menatap altar pengorbanan. Ada pola dao hebat yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Mereka harus dikaitkan dengan pembentukan kesengsaraan surgawi. Jika dia bisa memahaminya, bukankah dia akan bisa memahami kekuatan hukuman surgawi? Dia mempelajarinya dengan sangat cermat, tetapi tidak lama kemudian, altar pengorbanan ini secara misterius menghilang. Awan petir di sekelilingnya juga telah menghilang tanpa jejak. Ling Han menyadari bahwa dia telah muncul kembali di galaksi. Setengah hari telah berlalu, dan kesengsaraan surgawi telah mereda. Sangat buruk, Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa itu sangat disayangkan. Jika dia diberi cukup waktu,
dia akan bisa meniru pola Dao Agung di altar pengorbanan. Bahkan jika dia tidak dapat memahami mereka untuk saat ini, itu baik-baik saja. Dia akan bisa mempelajarinya perlahan di masa depan. Ling Han, apa yang kamu temukan di awan petir? Semua Raja Suci berkumpul di sekelilingnya. Mereka semua sangat penasaran. Beberapa dari mereka sangat bersemangat sampai-sampai mereka bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Memasuki kedalaman awan petir adalah sesuatu yang belum pernah berhasil dilakukan sebelumnya. Secara alami tidak mungkin bagi Ling Han untuk mengatakan yang sebenarnya. Mereka hanya sekutu. Dia tidak mungkin membiarkan orang-orang ini mengetahui rahasia cairan kesengsaraan surgawi. Hanya kesusahan surgawi yang lebih banyak lagi, katanya. Meskipun para Raja Suci tidak mempercayainya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ling Han sudah mengatakan demikian, dan jika mereka menekan pertanyaan itu, mereka harus mengambil risiko bermusuhan dengan Ling Han. Siapa yang tahu jika dia masih memiliki kartu truf di tangannya, bahkan jika dia tidak melakukannya, selama mereka tidak bisa pasti membunuhnya. Bukankah itu tugas yang mudah bagi seorang orang suci kecil untuk melarikan diri? Selanjutnya, setelah orang aneh semacam ini maju ke Medium Saint dan Great Saint, dia akan dapat dengan mudah membunuh Saint Kings bahkan dengan kekuatannya sendiri. Jadi, tanpa keyakinan bahwa mereka bisa membunuhnya dengan satu serangan, siapa yang mau memulai perang dengan Ling Han? Bersambung ke chapter 1631. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.